Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Sangat menyenangkan Anda bisa menyempatkan waktu untuk, sekedar duduk santai dan bergabung bersama kami. Terima kasih sudah mengundang saya. Tentu saja, fokus obrolan kita hari ini sebenarnya cukup simpel, tapi ceritanya luar biasa. Kita akan melihat sesuatu yang kemungkinan besar pernah atau bahkan masih ada di ruang tamu Anda saat ini. Ya, benda yang sangat akrab untuk banyak orang. Benar. Dan sumber materi kita hari ini adalah kutipan dari sebuah buku yang sangat memukau, judulnya Super Nintendo: The Game Changing Company, karya Kiza McDonald. Misi kita di eksplorasi ini adalah untuk mengurai gimana sebuah perusahaan pembuat kartu mainan sederhana dari abad ke-19 di Jepang bisa berubah wujud menjadi raja hiburan dunia. Evolusi yang sangat radikal. Betul sekali. Dan yang paling penting, kita ingin mencari tahu apa yang sebenarnya diajarkan oleh sejarah panjang perusahaan ini tentang sifat dasar kita sebagai manusia. Sebuah topik yang sangat kaya ya. Saat kita membaca berbagai catatan dan analisis dalam sumber ini, satu hal menjadi sangat jelas buat saya. Apa itu? Ini sama sekali bukan sekedar sejarah tentang sirkuit, pixel, atau bagaimana sebuah konsol game dirakit. Ini pada dasarnya adalah studi tentang psikologi. Psikologi pemain. Tepat, khususnya tentang insting manusia untuk bermain. Atau konsep yang oleh para ahli sering disebut sebagai homo ludens. Cerita ini murni tentang bagaimana sekumpulan orang menyadari sebuah kebutuhan dasar emosional manusia dan perlahan-lahan membangun kerajaan bisnis global di atas fondasi tersebut. Oke, mari kita bedah ini. Saya ingin Anda yang sedang mendengarkan obrolan ini memejamkan mata sebentar. Coba bayangkan sebuah momen spesifik yang digambarkan oleh penulis buku ini. Momen nostalgia ya? Ya, coba ingat-ingat kembali suasana hari Natal di tahun 1994. Suasana rumah sudah mulai sepi, kertas kado berserakan di mana-mana, kerabat sudah pada pulang. Pasti ada satu kado yang tertinggal. Bener banget. Tiba-tiba, seorang ayah menyadari ada satu kado besar yang terselip di belakang sofa. Penulis menceritakan momen epik ketika ia dan saudara tirinya yang baru berusia 6 tahun merobek kertas kado itu. Dan mereka menemukan kotak raksasa berisi Super Nintendo Entertainment System, lengkap dengan kaset Super Mario All Stars. Hadiah terbaik pada masa itu. Tentu saja. Anda mungkin punya memori yang sama persis kan? Duduk bersila di depan TV tabung, mencolokkan mesin abu-abu yang berat itu, dan langsung tersedot ke dunia lain. Penulis ingat betul gimana Mario dan Luigi mereka terus-menerus jatuh ke dalam jurang karena tangan kecil mereka belum terbiasa dengan kontrolernya. Tapi mereka tidak peduli kan? Sama sekali tidak peduli. Mereka tertawa lepas, bermain berjam-jam tanpa henti, sampai-sampai, orang tua mereka harus mencabut paksa kabel TV dari stop kontak agar mereka mau tidur. Momen pencabutan kabel TV itu rasanya adalah pengalaman universal bagi generasi yang tumbuh di era 80-an dan 90-an. Saya juga sering mengalaminya. Ya, kita semua mengalaminya. Dan dari sudut pandang analisis industri, penulis kita menggunakan anekdot manis itu untuk menyoroti sebuah kontras yang cukup tajam dengan ekosistem hiburan saat ini. Kontras yang seperti apa? Coba kita amati lanskap industri modern. Banyak perusahaan raksasa hari ini berfokus pada apa yang bisa kita sebut sebagai ekstraksi. Oh, menarik. Ya, mereka menciptakan tren metaverse, menggunakan taktik manipulasi psikologis, atau mendesain transaksi mikro yang dirancang khusus agar pemain terus mengeluarkan uang sedikit demi sedikit. Betul, rasanya sekarang game itu sering menuntut dompet kita. Tepat. Penulis bahkan mencatat ada eksekutif perusahaan game seluler yang secara terbuka membanggakan seberapa efektif algoritma mereka memaksa pemain untuk terus membuka dompet. Wow. Nah, di tengah semua kebisingan korporat itu, Nintendo seolah memiliki postur yang aneh. Mereka punya filosofi keras kepala, bahwa kebahagiaan dan kesenangan murni dari pemain itu harus selalu menjadi prioritas utama. Sementara keuntungan hanyalah efek samping dari kebahagiaan tersebut. Sebuah pendekatan yang hampir terdengar naif ya, kalau kita membicarakannya dalam konteks bisnis modern sekarang. Terasa sangat kuno. Tapi ternyata itulah senjata rahasia mereka. Saat dua anak kecil itu berteriak kegirangan melihat Mario melompat di layar, mereka tidak sedang dimanipulasi oleh algoritma retensi. Mereka cuma merasakan kebahagiaan murni. Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana prinsip kesenangan di atas segalanya tersebut terhubung dengan sangat presisi pada biologi dan psikologi kita.
Boleh dijelaskan lebih lanjut? Tentu, penulis mengutip Johan Huizinga, seorang ahli teori budaya asal Belanda. Dia yang mempopulerkan istilah Homo ludens tadi. Yang artinya manusia yang bermain? Benar, secara harfiah artinya manusia yang bermain. Argumennya adalah bahwa bermain bukanlah sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menghabiskan waktu luang. Bermain adalah cara manusia membentuk budaya. Jadi itu adalah kebutuhan biologis. Sangat biologis. Secara bawaan, otak kita menuntut permainan. Dan yang sering disalahartikan oleh masyarakat adalah anggapan bahwa kebutuhan akan kesenangan dan kebaruan ini seolah-olah memudar saat kita beranjak dewasa. Saat kita mulai punya tagihan dan tanggung jawab. Tepat sekali. Padahal tidak sama sekali. Kebutuhan itu tetap menyala di dalam diri kita sepanjang hidup. Pemahaman mendalam bahwa game adalah rute paling langsung dan paling murni menuju kesenangan di dunia modern yang penuh tekanan ini, itulah yang membuat perusahaan ini begitu dominan. Mereka paham bahwa orang dewasa juga butuh pelarian yang menyenangkan. Ya, mereka pada dasarnya bertugas merawat jembatan yang menghubungkan orang dewasa kembali ke kegembiraan masa kecil mereka yang sederhana. Jembatan kembali ke masa kecil. Saya sangat suka metafora itu. Dan kalau kita berbicara tentang kembali ke masa lalu, mari kita melakukan perjalanan lintas waktu sejenak. Ke masa awal perusahaan ini. Betul, tapi kita tidak akan pergi ke Jepang dulu. Buku ini membawa kita ke sebuah lokasi yang sangat tidak terduga, yaitu Perancis. Prancis. Ya, bayangkan Anda memiliki gairah yang begitu besar terhadap sebuah merek, sampai-sampai Anda melakukan apa yang dilakukan oleh seorang kolektor bernama Fabrice Hellec ini. Apa yang dia lakukan? Dia membangun sebuah replika ukuran penuh dari fasad kayu markas pertama Nintendo di Kyoto dari tahun 1889, tepat di halaman rumahnya. Wow, replika bangunan aslinya. Benar, dan dia tidak sekedar menebak-nebak ukurannya. Harshit Holick menghitung secara matematis proporsi bangunan tersebut murni dari foto-foto hitam putih kuno. Dia mengimpor genteng khusus dan kayu dari Jepang, membangun air mancur bambu kecil, menanam pohon maple merah, dan memasang plakat kayu berukir 3 karakter kanji. Nintendo. Dedikasi yang luar biasa. Sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan tingkat obsesi yang diperlukan untuk menghidupkan kembali sepotong sejarah arsitektur yang sudah lama hancur di benua yang sama sekali berbeda. Itu menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, perusahaan ini bukan sekedar pembuat barang elektronik, melainkan penjaga sebuah warisan budaya. Ya, ada ikatan emosional yang kuat. Replika di Prancis itu pada dasarnya menjadi monumen fisik dari titik nol sejarah mereka. Yang mana, kalau kita telah lebih jauh, menyimpan ironi sejarah yang sangat tebal. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Anda mungkin selama ini berpikir bahwa entitas bernama Nintendo ini lahir dari laboratorium elektronik canggih di era keemasan teknologi tahun 80-an. Kebanyakan orang mengira begitu. Padahal kenyataannya, pendiri mereka, seorang pria bernama Fusajiro Yamauchi, memulai semuanya di akhir abad ke-19 dengan memotong kertas dan kayu menjadi kartu bermain berukuran kecil yang disebut Hanafuda. Kartu bunga? Ya, kartu-kartu ini sangat indah, dilukis dengan gambar bunga, burung, dan pemandangan alam. Tapi, tahukah Anda siapa pelanggan terbesar kartu-kartu cantik ini pada masa itu? Pasti bukan anak-anak. Sama sekali bukan. Pelanggan terbesarnya adalah para penjudi kelas berat. Buku ini mengungkapkan fakta gila bahwa istilah Yakuza, yang kita kenal sebagai sebutan untuk sindikat kejahatan terorganisir di Jepang, pada dasarnya adalah istilah dari permainan Hanafuda ini. Itu selalu mengejutkan setiap kali saya mendengarnya. Iya kan? Angka 8, 9, dan 3. Yakuza itu adalah kartu yang bernilai 0 alias tangan yang paling tidak berguna dalam permainan tersebut. Jadi raksasa hiburan keluarga yang ramah anak ini lahir langsung dari asap tebal ruang perjudian rahasia di Kyoto. Fakta itu selalu memicu diskusi yang menarik tentang transformasi identitas korporat. Memang, permainan kartu telah menjadi semacam lem sosial bagi umat manusia selama berabad-abad, menjembatani interaksi antar manusia. Betul, sebagai alat berkumpul. Tapi melompat dari bisnis penyedia alat judi menjadi ikon hiburan ramah keluarga adalah sebuah evolusi yang butuh lebih dari sekedar keberuntungan. Pergeseran ini digerakkan oleh satu sosok sentral. Siapa dia? Hiroshi Yamauchi, cicit dari pendiri perusahaan. Dia diangkat menjadi presiden perusahaan pada tahun 1949 dalam situasi yang dramatis. Saat itu, usianya baru 22 tahun. Masih sangat muda. Sangat mudah.
Dia adalah seorang mahasiswa Universitas Waseda yang harus mendadak putus kuliah dan kembali ke Kyoto karena kakeknya jatuh sakit parah. Bayangkan Anda berada di posisinya, seorang pemuda yang tiba-tiba harus memimpin para pengrajin tua yang keras kepala. Pasti ada penolakan dari karyawan senior. Tentu saja, dan pendekatannya tidak main-main. Catatan sejarah menyebutkan bahwa langkah pertamanya untuk memastikan otoritasnya adalah memecat sepupunya sendiri, orang yang tadinya diplot untuk memimpin perusahaan. Dia memerintah layaknya seorang jenderal militer absolut. Astaga, memecat anggota keluarga sendiri di hari pertama kerja untuk mengirimkan pesan itu adalah manuver yang sangat kejam. Tapi entah bagaimana, itu menunjukkan bahwa dia punya visi radikal yang tidak ingin diganggu-gugat. Sangat berdarah dingin. Saya jadi penasaran gimana gaya kepemimpinan otoriter seperti ini malah melahirkan perusahaan yang begitu kreatif nantinya. Kepemimpinan yang otoriter itu diimbangi dengan keberanian mengambil risiko yang luar biasa. Harus diingat, Kyoto pada masa itu adalah kota yang sangat terikat pada hierarki dan tradisi. Sangat konservatif. Ya, para pengrajin pembuat kartu, meski terampil, berada di strata sosial yang cukup rendah. Hiroshi Yamauchi menyadari bahwa status rendahan ini sebenarnya membebaskannya. Tidak ada beban moral aristokrat. Benar, dia tidak memiliki beban untuk menjaga nama baik keluarga aristokrat, sehingga dia bebas bereksperimen. Pada tahun 1953, dia menggebrak pasar dengan memproduksi kartu berbahan plastik pertama di Jepang. Sebuah inovasi pada masa itu. Lalu, lompatan besarnya terjadi di akhir tahun 50-an. Dia menyadari bahwa audiens kartu harus diperluas, melampaui para pejudi pria dewasa. Dia terbang ke Amerika dan berhasil mengamankan lisensi kemitraan dengan Disney. Disney? Wow. Ya, bayangkan para pengrajin Kyoto yang terbiasa melukis bunga krisan, tiba-tiba harus mencetak jutaan kartu bergambar Mickey Mouse dan Donald Duck. Ini bukan sekedar pergantian gambar. Ini adalah rekayasa ulang seluruh target demografis perusahaan ke arah keluarga. Ciptakan lingkungan kerja yang sangat unik, di mana ide-ide gila bisa tumbuh subur. Tumbuh dari ketidaksengajaan. Betul, kita bisa melihat buktinya jika kita melompat sedikit ke tahun 1965. Saat itu mereka mempekerjakan seorang pria bernama Gunpei Yokoi. Pekerjaannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan inovasi saat itu. Dia ada di bagian pemeliharaan kalau tidak salah. Tepat, Yokoi hanyalah seorang teknisi pemeliharaan, orang yang bertugas memperbaiki mesin cetak kartu Hanafuda kalau macet. Pada suatu hari, karena bosan dengan rutinitas pabrik, Yokoi diam-diam membuat mainan dari potongan kayu dan plastik yang bisa memanjang dan memendek seperti lengan buatan. Bermain-main di jam kerja, cat. Pasti. Namun, alih-alih memecatnya, Yamauchi menatap mainan itu dan dengan santai memerintahkan Yokoi untuk menyempurnakannya menjadi produk komersial untuk musim liburan Natal. Insting bisnis yang tajam. Hasilnya adalah mainan bernama Ultra Hand yang dirilis tahun 1966. Terjual lebih dari 1 juta unit dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan yang mengancam saat itu. Peristiwa di lantai pabrik itu pada akhirnya menjadi fondasi terpenting bagi departemen perangkat keras mereka. Yoko, yang awalnya teknisi pemeliharaan, langsung dipromosikan menjadi kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dan dari sinilah lahir sebuah doktrin desain yang mengubah sejarah teknologi. Doktrin yang sangat terkenal itu ya? Ya, jika kita menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar, filosofi yang diusung Yokoi dikenal di kalangan insinyur sebagai berpikir lateral dengan teknologi usang, atau lateral thinking with withered technology. Konsep yang terdengar seperti sebuah paradoks. Memang terdengar sederhana, tapi prakteknya sangat sulit. Alih-alih membakar uang riset untuk mengejar teknologi tercanggih, tercepat, atau beresolusi paling tinggi seperti yang dilakukan perusahaan teknologi lainnya, Yokoi percaya pada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Dia percaya bahwa inovasi sejati muncul dari penggunaan komponen teknologi yang sudah tua, murah, dan terbukti daya tahannya, namun dirangkai dan digunakan dengan cara yang sangat mengejutkan atau tidak biasa. Konsep yang sangat jenius karena itu menekan biaya produksi menjadi sangat rendah, namun memaksimalkan kebaruan ide. Buku ini memberikan beberapa contoh eksperimen awal mereka yang bikin saya geleng-geleng kepala. Ada banyak eksperimen aneh di masa itu.
Ya, Anda harus mendengar ini. Pada tahun 1969, mereka merilis Love Tester. Bayangkan sebuah alat kecil di mana Anda dan gebetan Anda masing-masing memegang sebuah elektroda logam. Dan mesin ini mengalirkan sedikit listrik melalui tubuh Anda berdua untuk mengukur seberapa besar kecocokan cinta Anda, berdasarkan kelembapan dan detak jantung. Sangat aneh, tapi ternyata sangat sukses kan? Luar biasa sukses. Kemudian ada Kosen Denwa, atau telepon cahaya. Alat ini bentuknya seperti teropong masa depan yang bisa mengirimkan suara melalui sorotan cahaya. Tim mereka bahkan mengujinya dengan berdiri di atap markas, memancarkan cahaya ke atap gedung lain yang jaraknya ribuan kaki, cuma untuk bisa berbicara tanpa kabel. Memanfaatkan teknologi optik sederhana. Betul, eksperimen dengan teknologi murah inilah yang pada akhirnya bermuara pada mahakarya Yokoi di tahun 1989. Perangkat genggam berlayar hijau monokrom yang kita kenal dengan nama Game Boy. Ikon budaya pop. Waktu saingan mereka menggunakan layar berwarna yang sangat boros baterai, Yokoi tetap teguh pada layar LCD kalkulator bekas yang murah karena baterainya bisa bertahan belasan jam. Game Boy adalah wujud fisik yang paling sempurna dari filosofi teknologi usang tersebut. Dan pendekatan inilah yang membuat mereka mampu bertahan, bahkan ketika mereka bersaing dengan raksasa silikon di era modern. Mereka tidak mau ikut perlombaan senjata. Tepat sekali. Mereka sadar betul bahwa perlombaan senjata spesifikasi komputasi adalah permainan yang sangat mahal dan seringkali berujung pada kebangkrutan. Jadi, mereka mengalihkan medan pertempurannya. Mereka tidak mencari kesenangan dari kekuatan komputasi. Mereka mencari kesenangan dari inovasi antarmuka dan interaksi yang tak terpikirkan oleh orang lain. Pendekatan pragmatis itu akhirnya membawa kita ke penghujung era 70-an, di mana arena hiburan mulai bergeser ke mesin-mesin arcade raksasa. Anda pasti ingat suasananya, ruangan gelap yang penuh asap rokok, lampu neon yang berkedip, bunyi bising elektronik 8 bit, dan anak-anak remaja berkerumun dengan koin di tangan mereka. Era keemasan arcade. Dan disinilah game legendaris Donkey Kong lahir. Penulis merujuk pada sebuah film dokumenter luar biasa, The King of Kong, yang menyoroti dedikasi gila seorang pemain bernama Steve Wiebe yang mencoba memecahkan rekor skor tertinggi di mesin kuno tersebut berpuluh-puluh tahun kemudian. Dedikasi yang luar biasa untuk sebuah game lama. Yah, tapi mengapa Donkey Kong begitu dihormati? Sebelum game ini muncul, industri arcade didominasi oleh game seperti Pac-Man atau Space Invaders, di mana Anda hanya disuruh berlari di labirin yang sama terus-menerus atau menembak alien yang turun dari atas. Tidak ada konteks cerita sama sekali. Benar, Donkey Kong adalah sebuah revolusi naratif. Tiba-tiba ada alur cerita. Seekor gorila besar yang cemburu menculik seorang wanita ke puncak lokasi konstruksi. Dan seorang pria kecil berkumis dengan topi merah harus melompat menghindari tong-tong yang dilempar untuk menyelamatkannya. Ada karakter, ada drama, dan levelnya terus berganti. Dan yang paling ironis dari penciptaan karakter ikonik ini adalah fakta bahwa Donkey Kong sebenarnya merupakan produk dari kepanikan dan keputusasaan tingkat tinggi. Bagaimana ceritanya? Ceritanya bermula di tahun 1980. Ketika menantu Hiroshi Yamauchi, seorang pria bernama Minoru Arakawa, ditugaskan untuk merintis cabang Nintendo di Amerika. Dengan optimisme berlebih, Arakawa memesan 3.000 unit kabinet mesin arcade bernama Radarscope. 3.000 unit itu banyak sekali untuk pasar baru. Sangat banyak. Sayangnya, saat tiba di Amerika, game penembak luar angkasa itu dianggap membosankan dan gagal total. Mereka hanya mampu menjual 1.000 unit. Arakawa ditinggalkan dengan gudang berisi 2.000 mesin mati. Dan dia harus menghadapi kenyataan mengerikan. Dia harus menelpon ayah mertuanya yang sangat otoriter itu untuk melaporkan kerugian finansial yang sangat besar. Wah, mengingat Yamauchi yang memecat sepupunya di hari pertama, itu pasti percakapan yang menakutkan. Sangat menakutkan. Dia memohon dikirimkan program game baru yang bisa dimasukkan ke dalam papan sirkuit mesin yang tidak laku tersebut untuk dijual kembali. Tekanan yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan ketakutan Arakawa saat itu. Dan Yamauchi, dalam salah satu keputusan terbaiknya, menugaskan Gunpei Yokoi dan seorang pegawai magang untuk membereskan kekacauan itu. Pegawai magang ini yang mengubah segalanya. Sangat menarik latar belakangnya. Dia diterima bekerja bukan karena dia jago menulis kode komputer, melainkan karena ayahnya adalah teman Yamauchi. Dia adalah lulusan desain industri, seorang seniman yang lebih suka membuat mainan anak-anak. Namanya Shigeru Miyamoto.
Sosok legendaris. Iya, karena Miyamoto sama sekali tidak mengerti bahasa pemrograman, dia punya perspektif yang benar-benar berbeda. Dia mendesain Donkey Kong seolah-olah dia sedang menggambar komik strip tentang cinta segitiga. Awalnya terinspirasi dari karakter Popeye, Olive Oil, dan Bluto sebelum diubah menjadi kera dan tukang kayu. Kemampuannya untuk tidak terbelenggu oleh batasan teknis masa itulah yang menjadikannya visioner. Pada masa itu, industri video game berjalan dengan hierarki yang kaku. Insinyur membuat perangkat kerasnya terlebih dahulu, lalu menentukan game seperti apa yang muat di dalamnya. Tapi Miyamoto membaliknya. Ya, dia memutarbalikkan hierarki tersebut. Baginya, visi artistik, cerita, dan karakter harus dikonseptualisasikan di atas kertas terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia akan menekan para insinyur dan programmer untuk menemukan cara merealisasikan imajinasinya. Pendekatan yang berpusat pada seniman. Betul. Satoru Iwata, mendiang presiden perusahaan di era modern, pernah mendeskripsikan otak Miyamoto sebagai sesuatu yang sangat langka. Dia memiliki kemampuan otak kiri untuk memproses logika pemrograman yang rumit. Namun di saat yang sama, pemikiran artistik otak kanannya melesat secepat peluru. Dia bisa menjembatani kedua dunia itu. Iwata juga sering menceritakan tentang metode pengujian game Miyamoto yang melegenda dan sangat menegangkan bagi stafnya. Oh, yang berdiri di belakang kursi itu. Benar. Miyamoto menolak untuk hanya membaca laporan kering dari tim penguji kualitas. Kalau ada purwarupa game yang baru selesai, dia akan memanggil salah satu pengembangnya, menyuruh mereka duduk, dan memainkan game itu. Sementara Miyamoto sendiri akan berdiri mematung di belakang kursi mereka. Itu pasti sangat mengintimidasi. Coba Anda bayangkan situasi itu di kantor Anda. Anda sedang mencoba menyelesaikan sebuah level teka-teki. Dan bos jenius Anda berdiri diam di belakang bahu Anda, memperhatikan setiap kerutan di dahi Anda. Jika pemain itu tidak tersenyum, jika ada momen di mana mereka terlihat ragu harus pergi kemana, atau jika mereka tidak menghembuskan nafas lega setelah mengalahkan musuh, Miyamoto akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Merombak meja table. Tepat. Di Jepang, tradisi itu dikenal sebagai merombak meja teh atau upending the tea table. Dia akan menghentikan produksi dan menuntut agar seluruh desain level itu dibongkar dan dikerjakan ulang dari awal. Metafora merombak meja ini sangat terkenal di kalangan desainer game global. Praktik ini menunjukkan tingkat obsesinya terhadap empati pemain. Miyamoto memegang prinsip yang kuat. Jika seorang pemain gagal memahami apa yang harus dilakukan di layar, itu bukanlah kesalahan pemain yang kurang pintar. Itu murni kegagalan desainer dalam berkomunikasi. Menempatkan beban pada desain, bukan pada pemain. Betul sekali. Namun yang perlu dicatat, prinsip ini tidak lantas membuat dia mendesain game yang terlalu mudah. Dia sangat mengerti keseimbangan psikologis. Game harus memberikan tantangan yang nyata. Pemain harus berjuang sedikit ya? Ya, pemain harus berjuang, memeras otak, dan merasakan frustrasi sesaat. Karena dari situlah sensasi pencapaian yang memuaskan itu berasal. Jika game memanjakan pemain dengan terlalu banyak petunjuk dari awal hingga akhir, perasaan keberhasilan itu akan menguap. Meracik keseimbangan antara bimbingan halus dan tantangan berat inilah yang kemudian dijuluki oleh industri sebagai keajaiban Miyamoto. Dan keajaiban itu membutuhkan kanvas yang lebih luas, yang pada akhirnya membawa kita ke babak penutup dari sejarah awal yang mengubah dunia ini. Setelah kesuksesan finansial Donkey Kong di mesin arcade, yang mana menghasilkan miliaran dolar jika disesuaikan dengan nilai uang saat ini, Yamauchi kembali memikirkan visi yang lebih besar. Kembali berekspansi. Kenapa audiens harus pergi ke pusat hiburan yang bising untuk merasakan keajaiban ini? Suatu larut malam, setelah beberapa gelas minuman keras, Yamauchi menelpon salah satu kepala insinyurnya, Masayuki Uemura. Yamauchi memberikan instruksi yang terdengar gila. Dia meminta sesuatu yang mustahil. Buatlah sebuah mesin konsol untuk di rumah yang menggunakan sistem kaset yang bisa diganti-ganti. Harganya harus sangat murah agar bisa dibeli oleh buruh biasa, namun performanya tidak boleh bisa ditiru oleh pesaing manapun selama bertahun-tahun. Uemura awalnya mengira bosnya hanya melantur karena mabuk, tapi keesokan paginya, dia baru sadar bahwa Yamauchi menuntut hal itu secara serius. Dan cara Uemura merespons instruksi yang nyaris mustahil itu adalah contoh paling ekstrim dari prinsip teknologi Usang Yokoi. Untuk menekan harga, mereka tidak mungkin membangun laboratorium riset dan menciptakan chip komputer baru dari nol. Lalu apa yang mereka lakukan? Jadi, selama berbulan-bulan, Uemura membeli setiap konsol saingan yang ada di pasaran.
membongkarnya, dan benar-benar melelehkan selubung plastik pelindung pada chip mikroprosesor mereka menggunakan bahan kimia. Dilelehkan. Itu gila. Benar-benar dilelehkan, mereka melakukan itu hanya untuk bisa mempelajari alur sirkuit di dalamnya, menganalisis bagaimana sirkuit tersebut bekerja, dan mencari celah bagaimana menggunakan komponen murah yang sama secara jauh lebih efisien. Bayangkan bau plastik terbakar di laboratorium mereka demi meretes efisiensi sirkuit lawas. Dedikasi tingkat tinggi. Dari kerja keras kanibalistik inilah lahir Family Computer atau Famicom. Sebuah konsol kotak plastik yang dibalut warna merah tua dan putih. Kenapa warnanya merah? Karena rupanya itu adalah warna shell favorit Yamauchi yang sering dia pakai. Detail kecil tentang Sal Yamauchi itu sangat lucu dan manusiawi. Dan mesin inilah yang kemudian dibawa melintasi lautan dan dikenal oleh kita semua sebagai Nintendo Entertainment System atau NES. Konsol kecil abu-abu ini mendemokratisasi video game untuk seluruh dunia. Benar-benar mengubah lanskap industri. Tidak ada keyboard rumit yang membuat orang tua pusing, tidak perlu mengetikkan baris kode, cukup dorong masuk kasetnya ke dalam slot, tekan tombol power, dan keajaiban langsung terpancar di TV tabung Anda. Saat industri game di Amerika runtuh dan nyaris mati di awal tahun 80-an, akibat membanjirnya ratusan game berkualitas sampah, mesin dengan filosofi sederhana inilah yang datang menjadi penyelamat, mengembalikan kepercayaan publik, dan membangunkan kembali nafsu dunia terhadap video game. Mesin itu bukan sekedar perangkat keras ya, mesin itu adalah alat komunal. Dengan meletakkan konsol itu di ruang tamu dan menyediakan 2 controller, mereka berhasil mentransfer nilai kebersamaan yang dulu mereka ciptakan lewat orang-orang yang duduk melingkar bermain kartu Hanafuda ke dalam ruang digital yang dinikmati oleh orang tua dan anak di depan satu layar televisi yang sama. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa panjang hari ini. Dari membayangkan seorang ayah di hari Natal tahun 1994, mundur ke sebuah rumah kayu kecil di Kyoto tahun 1889 yang mencetak setumpuk kertas bergambar untuk para penjudi Yakuza, hingga bagaimana mereka mengakali chip kuno untuk mengubah lanskap ruang tamu global selamanya. Perjalanan yang sangat panjang dan penuh pelajaran. Jika ada satu benang merah dari semua materi ini, rahasia umur panjang dan dominasi perusahaan ini tidak pernah terletak pada seberapa banyak poligon yang bisa mereka proyeksikan ke layar atau seberapa mutakhir resolusi grafis mereka. Betul, bukan tentang spesifikasi teknis. Kekuatan super mereka adalah empati. Pemahaman mereka yang sangat akurat tentang esensi kita sebagai Homo ludens. Mereka tidak merancang produk elektronik konsumen. Mereka merancang alat pembuat memori, pencetak senyuman, dan momen-momen penemuan yang mampu menyentuh kembali sisi anak kecil yang murni di dalam diri kita semua, tak peduli sudah setua apapun kita saat ini. Kesimpulan yang sangat indah dan merangkum inti dari buku ini dengan sempurna. Sejarah ini menjadi pengingat yang sangat kuat tentang anatomi inovasi. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menciptakan sesuatu yang revolusioner, kita membutuhkan alat terbaik dan sumber daya tak terbatas. Sesuatu yang paling canggih. Iya. Namun perjalanan mereka membuktikan sebaliknya. Batasan anggaran, teknologi usang, dan ketiadaan sumber daya seringkali adalah pupuk terbaik bagi desain yang hebat. Selama kita tidak pernah kehilangan fokus pada tujuan akhir dari produk tersebut, yaitu menciptakan kebahagiaan sejati. Kejeniusan tertinggi tidak harus selalu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kejeniusan bisa berarti mengambil sesuatu yang sudah ada, yang usang, dan memandangnya dari sudut pandang yang sepenuhnya baru. Betul sekali. Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda yang mendengarkan hari ini. Mengingat bahwa kesuksesan terbesar dari raksasa hiburan ini justru lahir dari filosofi berpikir lateral, dengan teknologi usang, cobalah Anda lihat sekeliling Anda. Perhatikan laci meja Anda, lemari Anda, atau bahkan gudang Anda. Teknologi usang, barang kuno, atau benda sehari-hari apa yang saat ini mungkin tergeletak diam, yang jika dilihat melalui lensa kesenangan murni dan imajinasi tanpa batas, mungkin saja menyimpan potensi untuk menjadi percikan bagi revolusi hiburan dunia selanjutnya. Wah, itu pertanyaan penutup yang luar biasa provokatif untuk Anda bawa pulang. Sangat merangsang pikiran. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda karena telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, menyelami kisah epik ini dengan penuh antusiasme. Teruslah mencari keajaiban di hal-hal sederhana, jangan pernah berhenti bermain, dan kita akan bertemu lagi di obrolan eksplorasi mendalam kita yang berikutnya. Terapkan terus rasa ingin tahu Anda.
Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo dan selamat datang kembali di sesi penjelajahan mendalam kita. Senang sekali Anda bisa menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Ya, selalu menyenangkan ada di sini. Dan tumpukan materi kita hari ini, sejujurnya ini salah satu yang paling menarik buat saya. Bener banget. Kalau Anda yang mendengarkan ini suka sama cerita tentang bagaimana sebuah keterbatasan justru memicu ide gila yang mengubah dunia, Anda ada di tempat yang pas. Tepat, karena hari ini kita punya banyak banget sumber tulisan. Mulai dari artikel lama, wawancara retrospektif, sampai catatan desain asli. Dan semuanya membongkar rahasia evolusi di balik 3 mahakarya mutlak dari Nintendo. Kita bicara soal Super Mario, The Legend of Zelda, dan Metroid. Yang bikin tumpukan materi ini begitu asyik buat dibedah tuh konteks zamannya sih. Kita melihat era 80-an sampai masa transisi ke grafik 3 dimensi. Masa di mana para kreator ini benar-benar menabrak tembok keterbatasan teknologi yang masif kan? Betul, dan secara mengejutkan, tembok itulah yang jadi katalis inovasi. Inovasi yang meletakkan fondasi buat industri hiburan modern kayak yang kita kenal sekarang. Oke, mari kita urai nih. Entah Anda ini seorang gamer kelas berat yang hafal setiap pixel, atau mungkin sekedar orang yang kerja di bidang desain produk dan belum pernah pegang controller sama sekali, anggap aja obrolan kita ini sebagai sebuah masterclass. Ya, semacam kelas master tentang psikologi desain dan pemecahan masalah kreatif. Persis. Dan seni mempertahankan relevansi lintas generasi. Dan peran saya di sini adalah bantu membedah catatan itu, supaya kita nggak cuma lihat permukaannya aja. Fokus kita bukan cuma soal apa nama gamenya atau seberapa laku gamenya. Tapi lebih ke, mengapa keputusan desain itu diambil ya? Tepat sekali. Mengapa mereka mengambil jalan itu di masa lalu dan gimana dampaknya ke budaya pop sekarang? Saya pengen mulai dari tumpukan catatan kita soal ikon yang mungkin paling dikenal sedunia nih. Mario. Si tukang ledeng kita. Iya, sumber kita menyebut bagian ini sebagai anatomi dari sebuah kesenangan. Tapi ada satu hal yang bikin saya ketawa pas baca sejarah awalnya. Dia bahkan awalnya nggak bernama Mario kan? Nggak sama sekali. Karakter ini berawal dari mesin arcade Donkey Kong. Waktu itu dia cuma dipanggil Jumpman. Secara harfiah, pria yang melompat. Iya, saking simpulnya. Dan profesi awalnya di layar itu sebenarnya tukang kayu. Transformasi jadi Mario itu terjadi gara-gara insiden yang ya sangat duniawi lah. Gimana tuh ceritanya? Jadi, waktu itu Nintendo of America nyewa sebuah gedung gudang. Nah, pemilik gedung itu namanya Mario Segale, suatu hari datang ngamuk-ngamuk nagih uang sewa yang telat dibayar. Tunggu. Jadi, mereka secara harfiah menamai maskot terbesar mereka dari bapak kos yang lagi marah. Begitulah sejarah mencatatnya. Kisah penagihan sewa ini nyampe ke telinga desainer di Jepang, termasuk penciptanya, Shigeru Miyamoto. Mereka mikir nama Mario terdengar pas banget buat karakter kecil berwajah Italia itu. Lucu banget sih. Tapi yang jauh lebih esensial dari sekedar ganti nama itu perubahan profesinya kan? Dari tukang kayu jadi tukang leding di game Mario Bros. Tahun 83. Nah, yang paling menarik di sini adalah gimana fungsi mendikte bentuk. Miyamoto dan rekan desainernya, Gunpei Yokoi, bikin mekanik di mana musuh terus-terusan keluar dari pipa warna hijau. Pipa hijau yang ikonik itu. Tapi kenapa harus pipa hijau? Karena pas jalan kaki harian ke kantor, Miyamoto selalu memperhatiin pipa drainase yang mencuat dari dinding beton jalanan Jepang. Dia masukin elemen visual sehari-hari itu ke dalam game. Jadi logika narasinya itu sangat harfiah ya? Betul. Kalau layar Anda penuh jaringan pipa bawah tanah, karakter Anda ya mau nggak mau harus seorang tukang ledeng, biar masuk akal. Ini poin yang sangat brilian buat Anda yang mendengarkan. Apalagi kalau Anda sering ngurusin user experience. Bentuk mengikuti fungsi. Dan ngomong-ngomong soal itu, saya lihat analisis soal pakaian Mario. Topi merah dan kumis tebalnya itu ternyata bukan soal fashion. Sama sekali bukan. Itu murni solusi teknis buat ngakalin layar yang payah di masa itu. Miyamoto berhadapan dengan palet kotak berukuran 8x8 piksel. Sempit banget ruangnya. Sangat sempit. Terus ingat juga, TV tabung zaman dulu itu bikin warna gampang bleber. Kalau dia gambar mulut dengan detail yang bisa bereaksi di ruang sekecil itu,
bakal boros pixel dan kelihatan berantakan. Jadi solusinya, Kasih aja kumis tebel yang nutupin area mulut. Itu cara elegan buat ngehindarin keharusan menganimasikan bibir pas dia bergerak. wow, dan topinya juga punya fungsi yang sama. Persis. Kalau karakter melompat, hukum fisika menuntut rambutnya ikut gerak. Menganimasikan rambut yang mantul-mantul butuh memori komputer yang zaman itu mahal dan super terbatas. Jadi tinggal kasih topi, rambut nggak kelihatan, masalah animasi beres. Cerdas kan? Sumber kita juga nyorotin kenapa dia pakai baju kodok atau overall yang warnanya kontras. Tujuannya murni biar pemain bisa bedain ayunan lengan dan tubuhnya pas dia lari. Supaya mata langsung nangkep ritme gerakannya walau resolusinya rendah. Bener-bener desain yang 100% lahir dari keterbatasan. Bener, tapi dari semua catatan soal Mario, bagian yang paling bikin saya takjub itu analisis soal level 1-1 di Super Mario Bros. Tahun 85. Oh iya, sumber kita nyebutnya sebagai tutorial tak terlihat. Secara psikologis itu gimana cara kerjanya? Bayangin Anda orang di tahun 85 yang belum pernah main game platformer. Anda tekan start, muncul layar pertama. Dalam 15 detik pertama, tanpa teks instruksi sama sekali, game ini ngajarin Anda semua hukum fisika di dunianya. Cuma dari visual aja? Iya. Pertama, Anda lihat ada jamur kecil jalan ke arah Anda dengan wajah marah, insting manusia langsung tahu itu ancaman. Karena ruang kosong di atasnya luas, pemain dipaksa menekan tombol lompat. Entah buat menghindar atau nggak sengaja nginjek musuhnya, jadi mereka belajar membasmi musuh secara mandiri. Tepat. Terus setelah lewat musuh itu, pemain lihat balok tanda tanya yang menggoda. Pas dilompatin dan dipukul, muncul jamur. Nah ini karena posisi balok di dekatnya, jamurnya mantul balik ke arah pemain kan? Benar sekali. Pemain yang panik mungkin ngira itu musuh lagi dan nggak sempat menghindar. Begitu kesentuh, boom, karakter mereka membesar dengan suara efek yang memuaskan. Gila, dalam belasan detik, pengguna diajarin aturan main lewat eksperimen ruang yang dirancang super aman. Itu empati desain tingkat tinggi. Setuju. Dan ngomong-ngomong soal jamur, ada detail budaya Jepang yang meresap ke desainnya. Anda perhatiin nggak awan dan gunung di background Mario punya mata? Iya, saya selalu mikir kenapa benda mati ada matanya. Itu koneksi ke kepercayaan Shinto tentang animisme. Kepercayaan bahwa roh atau kami bersemayam di segala hal di alam, termasuk benda mati. Jadi ngasih mata ke awan itu cara natural buat bikin lingkungan terasa hidup bagi orang Jepang. Buat audiens barat mungkin kelihatan aneh, kayak kartun. Padahal ada akar budayanya. Ngomong-ngomong, musuh jamur marah itu namanya Goomba kan? Kalau di Inggris, di Jepang namanya apa? Kuribo. Waktu dibikin, piksel coklatnya dibilang mirip kacang kastanya sama salah satu programmer. Kastanya dalam bahasa Jepang itu kuri, jadi deh Kuribo. Detail-detail kayak gini yang bikin sejarahnya hidup. Nah, dari era 2 dimensi, kita lompat ke transisi terbesar sejarah game. Transisi 3 dimensi, lewat Super Mario 64. Baca bagian ini bikin saya sadar betapa kacaunya pergeseran itu. Sangat kacau. Pemain waktu itu nggak ngerti cara navigasi ruang 3D. Kalau game 2D cuma lari ke kanan, 3D berarti bisa ke segala arah. Controller panah biasa udah nggak memadain. Makanya mereka bikin analog stick di controller N64 itu ya, biar bisa gerak 360 derajat. Betul, tapi masalah yang lebih bikin pusing itu soal kamera. Di game 3D awal, pemain sering emosi karena kameranya nyangkut di tembok atau di belakang objek. Dan cara mereka ngakalin frustrasi pemain ini jenius banget. Mereka masukin kameranya ke dalam game sebagai entitas fisik. Iya, mereka bikin karakter kura-kura pakai kacamata, namanya Lakitu. Dia melayang naik awan bawa kamera beneran yang digantung di pancingan. Jadi kalau kameranya nyangkut atau aneh, pemain ngerasa lagi interaksi sama karakter fisik yang kikuk. Daripada nyalahin bug system, mereka nyalahin si Lakitu. Manipulasi antarmuka yang brilian. Oh, ada juga cerita soal wajah karet Mario di layar judul itu. Ah ya, yang bisa ditarik hidungnya dan dipelarin telinganya itu dibikin sama programmer remaja asal Inggris. Namanya Giles Goddard. Dia dibiarin bereksperimen sendiri ya buat nguji mesin N64. Terus karena hasilnya bagus, langsung dijadiin layar pembuka sama Miyamoto. Itu nunjukin budaya perusahaan yang terbuka banget sama ide baru. Dan ini nyambung ke proses regenerasi yang diomongin sumber kita. Miyamoto itu pelan-pelan mundur dan nyerahin estafet ke kreator muda. Yah, dia ngasih ruang buat Yoshiaki Koizumi, yang punya latar belakang sutradara film.
Koizumi ini yang bawa gaya penceritaan romantis ke Mario Galaxy dan Sunshine. Yang awalnya Miyamoto agak skeptis karena dia lebih suka aksi murni. Tapi estafet itu jalan terus ke generasi Kenta Motokura dan Shiro Muri. Menariknya, desainer veteran kayak Takashi Tezuka tetap ada di ruangan buat ngebimbing tanpa mendikte visi mereka. Kolaborasi antar generasi ini kunci mereka bertahan puluhan tahun. Oke, dari kegembiraan pergerakan lincah di Mario, kita bergeser ke filosofi desain yang sama sekali berlawanan di era yang sama. Kita masuk ke padang rumput The Legend of Zelda. Yap, kalau Mario menuntut refleks, Zelda ini menuntut rasa ingin tahu pemain. Filosofinya datang dari pengalaman masa kecil Miyamoto di perdesaan Jepang. Dia suka masuk hutan, nyari danau, dan nemuin gua tersembunyi tanpa peta. Perasaan penemuan murni dan kebebasan eksplorasi itu yang mau dia terjemahin. Dan hasil terjemahannya di tahun 86 benar-benar ngedobrak pakem industri. Saat game lain maksa pemain jalan di jalur lurus, Zelda malah ngejatuhin pemain di tengah peta raksasa tanpa petunjuk. Itu pertaruhan besar jadi game open world pertama. Mereka bahkan sampai harus berinovasi di sisi perangkat keras manufaktur. Cartridge Zelda di Amerika itu game konsol pertama yang punya baterai internal di dalamnya. Oh, biar bisa nyimpen progres ya? Betul, revolusioner banget. Anda nggak harus namatin game sekali duduk, bisa simpan, matiin TV, besok lanjut lagi. Ini ngubah mainan arcade jadi petualangan epik berkelanjutan. Tapi di balik terobosan itu, ada cerita kekacauan jelang rilis kan? Soal musiknya yang bikin panik massal. Haha, iya, kisah Koji Kondo. Berbulan-bulan dia pakai lagu klasik Bolero karya Ravel sebagai lagu pembuka. Karena cocok banget nuansanya. Masalahnya, beberapa minggu sebelum cartridge diproduksi massal, bagian hukum nyadar kalau Bolero itu hak ciptanya belum sepenuhnya jadi domain publik. Jadi dilarang pakai sama sekali. Terus gimana? Panik murni. Kondo harus buang kerjaannya dan duduk semalaman bikin melodi baru dari nol. Lagu yang dibikin kebut semalam itu malah jadi lagu tema Zelda yang sekarang sering dimainin orkestra simfoni di seluruh dunia. Tekanan tenggat waktu itu kadang beneran jadi bahan bakar jenius. Dan soal tekanan, coba kita bahas transisi 3D mereka di Ocarina of Time. Gimana mereka mecahin masalah pertarungan pedang pakai kamera yang bebas. Itu perdebatan panjang. Miyamoto awalnya mau pakai sudut pandang orang pertama biar gampang bantu ngebidik musuh. Tapi timnya nolak karena pengen pemain bisa lihat Link beraksi, kan? Betul. Solusinya malah ketemu nggak sengaja. Pas lagi berteduh dari panas musim panas Kyoto, beberapa anggota tim nonton teater ninja. Mereka merhatiin aktor samurai yang dikepung ninja pakai senjata rantai bersabit. Sabit yang dilempar itu? Iya. Samurainya ngayunin rantai buat ngunci satu musuh, terus gerak muterin musuh itu sementara ninja lain nunggu giliran. Wow! Koreografi panggung itu yang jadi inspirasi sistem Z targeting di game. Tepat sekali. Tekan satu tombol, kamera ngunci ke satu musuh. Karakter kita bakal terus ngadep ke musuh itu dan bisa jalan muter tanpa kehilangan arah. Buat nandain musuh mana yang dikunci, mereka ngasih penanda titik cahaya. Penanda cahaya yang akhirnya dikasih sayap dan jadi si peri cerewet Navi itu kan? Betul. Navi, si peri yang suka teriak, "Hey, listen!" Itu awalnya cuma solusi antar muka buat penanda target teknis aja. Fakta-fakta di balik layar ini seru banget. Saya juga geli pas baca kenapa Link versi dewasa tiba-tiba didesain jadi gantang dengan hidung mancung. Itu karena komplain dari istri desainernya Yoshiaki Koizumi. Istrinya bilang karakter Nintendo selama ini hidungnya pada aneh dan lucu-lucu, kenapa nggak bikin karakter yang beneran tampan? Jadi Koizumi ngambil tantangan itu dari istrinya? Iya, dia desain Link jadi jauh lebih maskulin. Di sisi lain, proyek Ocarina ini kan bikin stres banget. Sampai programmer Kazuaki Morita diam-diam bikin minigame mancing di pojok peta buat ngelepas penat. Terus malah dijadiin fitur resmi di Danau Hylia. Sama petinggi proyek. Bukti kalau kesehatan mental pengembang bisa ngasilin fitur keren. Tapi yang bikin saya salut, Nintendo ini nggak takut ngerusak formula sukses mereka sendiri. Kalau kita perhatikan, itu inti keberlanjutan mereka. Habis Ocarina sukses dengan grafis realistis, fans minta yang sama. Nintendo malah bikin The Wind Waker dengan grafis gaya kartun cel shading. Awalnya dihujat habis-habisan kan itu? Dihujat banget. Tapi secara historis, gaya visual kayak buku komik itu yang bikin gamenya nggak pernah kerasa usang sampai sekarang. Keberanian mendobrak formula ini juga puncaknya kelihatan di Breath of the Wild dan Tears of the Kingdom.
Eiji Aonuma dan Hidemaru Fujibayashi ngerombak aturan lama soal penjara bawah tanah yang kaku. Mereka sadar itu udah ngebosenin. Daripada bikin teka-teki dengan satu solusi absolut, mereka ngasih pemain mesin fisika, kayak kemampuan manipulasi gravitasi atau rakit benda, terus ngebiarin pemain ngakalin sistemnya sendiri. Intinya mereka bertanya, seberapa besar Anda berani mempercayai kecerdasan pengguna Anda? Dan mereka milih ngasih kepercayaan penuh buat pemainnya. Harga buat desainer manapun. Nah, dari padang rumput hijau Zelda, catatan kita bahwa kita putar balik ke tempat yang sangat gelap dan terisolasi. Kita bahas domba hitam sesungguhnya di keluarga Nintendo, Metroid. Jika kita hubungkan ke gambaran besarnya, ini bagian yang sangat menarik. Kalau Mario dan Zelda itu dari tim R&D 4 punya Miyamoto, Metroid lahir dari departemen saingannya, R&D 1, pimpinan Gunpei Yokoi. Jadi ada kompetisi internal yang sehat. Betul, tim R&D 1 sengaja bikin pengalaman yang suasananya 180 derajat kebalikan dari keceriaan Mario. Inspirasi terbesarnya dari film sci-fi kelam kayak Alien karya Ridley Scott. Makanya nama bos monsternya aja Ridley ya. Secara mekanik, Super Metroid tahun 94 mempopulerkan genre yang kita kenal sekarang sebagai Metroidvania. Ya, pemain dilepas di labirin stasiun luar angkasa raksasa yang saling terhubung. Nggak ada level linier. Kalau nemu pintu yang nggak bisa dibuka, pemain harus ingat posisinya. Cari alat baru kayak peluru es, terus balik lagi atau backtracking ke pintu itu. Sangat mengandalkan ingatan spasial. Dan rasa terasingnya diperkuat sama musiknya. Komposernya Kenji Yamamoto. Direkam di catatannya, dia nyari inspirasi malam-malam naik motor. Sampai dia harus nepi ke pinggir jalan buat ngerekam senandung melodi ambien yang mencekam itu di alat perekam portable-nya. Dedikasi total. Tapi kejutan paling besar dari Metroid ini ada di akhir game pertamanya di tahun 86. Karakter utamanya, Samus Aran, ternyata punya identitas yang bikin shock. Sebelum bahas itu, ada fakta konyol soal nama Samus. Hiroji Kiyotake, desainernya, ngefans berat sama pemain bola Pele, dia ngira nama asli Pele itu Samus. Padahal bukan sama sekali. Sama sekali bukan, tapi nama Samus udah terlanjur ditulis dan jadi abadi. Nah, balik ke identitasnya. Buat pemain yang namatin gamenya cukup cepat, ada hadiah di mana karakter berbaju zirah tebal itu ngelepas helmnya. Dan ternyata pahlawan tangguh yang bantai alien berjam-jam itu adalah seorang wanita. Bayangin konteks tahun 80-an di industri game yang didominasi pria. Karakter wanita biasanya cuma jadi gadis lemah yang harus diselamatkan atau sekedar pemanis visual. Meskipun keputusannya spontan di akhir pengembangan, dampaknya masif. Mereka tanpa sengaja nyiptain pahlawan wanita yang sangat revolusioner dan mendefinisikan dirinya dari keberaniannya. Tapi sejarahnya nggak selalu mulus. Sumber kita nyorot kontroversi besar tahun 2010 waktu Metroid Other M rilis. Apa yang terjadi di situ sampai fans pada ngamuk? Di Other M, naratifnya diubah. Samus digambarkan tunduk banget sama komandan prianya. Dia nggak mau pakai alat bertahan hidup sebelum dikasih izin. Lebih parah lagi, dia diceritain kena serangan panik pas ngadepin monster Ridley. Padahal musuh itu udah berkali-kali dikalahin pemain di seri sebelumnya. Mereka ngelemahin karakter wanita yang udah dibangun puluhan tahun. Tepat. Sumber kita menganalisis kalau reaksi keras fans itu muncul karena agensi dan otonomi karakternya dirampas. Pemain merasa pengkhianatan emosional atas properti intelektual yang mereka cintai. Beruntungnya waralaba ini diselamatin lewat seri Metroid Prime, meskipun studio yang bikin di Amerika, Retro Studios, sempat kacau balau sampai hampir ditutup. Miyamoto sampai terbang ke markas mereka, ngebatalin hampir semua ide, dan nyuruh ubah perspektif gamenya jadi sudut pandang orang pertama. Dan dari kekacauan itu, lahir mahakarya modern yang disanjung kritikus. Dan yang luar biasa dari Nintendo adalah mereka tetap ngerawat Metroid walaupun total penjualannya cuma sekitar 20 juta kopi sepanjang sejarah. Itu kecil banget dibanding Mario atau Zelda. Tapi Nintendo tahu nggak semua hal dinilai dari skala komersial. Metroid bawa gengsi artistik dan loyalitas audiens dewasa. Makanya Metroid Prime 4 masih terus disiapin. Wah, kita udah membedah perjalanan panjang ini. Dari keceriaan Mario, kebebasan eksplorasi Zelda, sampai sisi gelap Metroid. Gimana kita menyatukan semua benang merah ini? Kesimpulannya ini semua soal memprioritaskan kesenangan pemain. Rasa ingin tahu ditempatkan jauh di atas performa grafis,
Keterbatasan ruang dan teknologi di masa lalu justru maksa mereka nemuin mekanisme dan penceritaan yang jenius. Keterbatasan jadi kanvas buat kreativitas. Jadi buat Anda yang dengerin, apapun bidang kerja Anda, pelajarannya banyak. Berani buang formula sukses yang udah terasa terlalu aman. Dengar dan kolaborasi lintas generasi. Dan yang terpenting, rancang produk Anda dengan empati penuh pada pengguna akhir. Percaya pada kecerdasan pengguna Anda. Sentuhan manusiawi yang merespons dorongan dasar kita buat bermain dan bereksperimen itu kekuatan abadinya. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran provokatif terakhir dari sumber kita, buat Anda renungkan. Dulu, dunia digital dipahat secara teliti dengan tangan manusia, pixel demi pixel, penuh sentuhan personal. Tapi sekarang, kita masuk era kecerdasan buatan dan pembuatan dunia secara prosedural. Dunia yang bisa dibikin tak terbatas dalam hitungan detik. Persis. Pertanyaannya, apakah otomatisasi ini bakal bikin kita kehilangan sentuhan magis buatan tangan manusia? Atau sebaliknya, teknologi ini justru akan membebaskan kreator masa depan untuk menciptakan dunia yang lebih hidup dan melampaui imajinasi terliar Miyamoto sekalipun. Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan. Terima kasih banyak telah menemani penjelajahan mendalam kita hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Sangat senang Anda bisa bergabung lagi bersama kali hari ini. Pernahkah Anda membaca sebuah buku yang begitu membuka wawasan sampai-sampai Anda ingin mencegat orang di jalan hanya untuk menceritakan isinya? Ya, buku yang membuat kita tidak bisa berhenti bicara. Tepat. Nah, itulah persisnya yang saya rasakan minggu ini. Materi pembedahan kita hari ini berasal dari sebuah kutipan buku berjudul Super Nintendo, The Game-Changing Company, karya Keza McDonald. Dan kita tidak akan sekedar bicara soal nostalgia pixel dan layar kaca di sini. Betul. Karena misi kita di sesi ini sangat spesifik. Kita tidak sedang membacakan ulang halaman sejarah konsol. Kita akan membongkar arsitektur di balik fenomena budaya tersebut. Mengapa fenomena seperti Pokemon, Kirby, dan Wii Sports bisa mengubah lanskap sosial kita, dan apa rahasianya? Benar sekali. Kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan mainan asal Jepang secara fundamental mengubah cara manusia berinteraksi melalui video game. Coba Anda bayangkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebuah kabel abu-abu sederhana di tahun 90-an? Kabel link Game Boy yang sangat ikonik itu? Iya, kabel itu. Atau remote TV putih di tahun 2006 bisa mendobrak batasan usia dan menciptakan komunitas global senilai 100 miliar dolar. Itu angka yang sangat fantastis untuk sebuah perusahaan mainan ya? Sangat gila. Nah, untuk memahaminya, kita harus mundur sebentar ke Machida, Jepang di era 1960-an dan 70-an. Ada seorang anak kecil bernama Satoshi Tajiri. Teman-temannya menjulukinya Dr. Bug karena obsesi ekstrimnya. Dia suka mengumpulkan serangga dari bawah batu dan sungai. Ya, dia sangat terobsesi dengan hal itu. Kalau Anda ingat hobi masa kecil Anda yang mungkin sudah dilupakan karena urbanisasi, entah itu menangkap jangkrik atau mencari kumbang, dorongan murni itulah yang dirasakan Tajiri. Yang menarik di sini adalah bagaimana Tajiri melihat teknologi pada masa itu. Kabel link Game Boy awalnya dipakai oleh hampir semua orang hanya untuk berkompetisi di game Tetris. Hanya untuk saling mengalahkan satu sama lain ya? Tepat. Tapi Tajiri mengubahnya menjadi alat komunikasi untuk saling bertukar monster. Dia mengambil alat kompetisi dan meretas fungsinya menjadi alat koneksi. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kalau Anda hanya melihat game ini dari luar, ini tampak sangat simpel dan imut. Pikachu, Charmander, warna-warni cerah. Tapi sumber kita mengungkapkan bahwa game ini diam-diam memaksa anak-anak melakukan aljabar sukarela. Aljabar yang cukup rumit sebenarnya. Sangat rumit. Anak-anak harus menghitung statistik tersembunyi, kelemahan elemen, poin pengalaman. Mereka menguasai semacam pengetahuan misterius yang membuat orang dewasa di sekitar mereka kebingungan. Dan itu adalah trik desain yang brilian. Dengan menyembunyikan matematika rumit ini di balik desain karakter yang mengundang empati, mereka menciptakan ikatan emosional. Dan ikatan itulah yang menjembatani generasi. Pakar, Anda pasti ingat bagian di buku yang membahas kejuaraan dunia Pokemon modern, kan? Yang menenangkan anak-anak mereka.
Banyak dari mereka dulunya adalah penggemar di tahun 90-an juga. Ada contoh spesifik tentang Kevin Han, anak berusia 11 tahun yang menang dengan Blood Moon Ursaluna. Dan tahukah Anda siapa pahlawan di belakang layarnya? Ibunya. Ibunya yang melakukan grinding di konsol Switch. Betul, sang ibu rela bermain berjam-jam agar anak-anaknya tidak perlu membuang waktu melakukannya dan bisa fokus pada strategi. Tapi tentu saja penerimaan orang dewasa tidak selalu semanis ini. Sama sekali tidak. Kalau kita melihat sejarah kepanikan moral tahun 90-an, majalah Time bahkan menyebut Pokemon sebagai skema Ponzi yang mewabah. Skema Ponzi. Mereka menuduh game ini membuat anak-anak tamak. Ya, dan ada pendeta yang menyebut Pikachu sebagai utusan iblis. Ini respons klasik terhadap media baru yang tidak dipahami generasi tua. Dari utusan iblis, kita melompat ke fenomena Pokemon Go di tahun 2016. Dan ini krusial. Sumber kita mencatat bahwa tahun 2016 adalah tahun yang bergejolak secara politik. Sangat bergejolak dengan peristiwa seperti Brexit dan pemilu AS. Nah, saya harus menegaskan kepada Anda yang mendengarkan, kami di sini melaporkannya secara absolut netral. Ini murni laporan dari apa yang tertulis di sumber aslinya. Sumber tersebut menyebutnya sebagai masa sulit bagi demografi tertentu, terutama usia 18 hingga 29 tahun. Kami sama sekali tidak memihak, menyetujui, atau menentang pandangan politik kiri maupun kanan tersebut. Itu poin yang sangat penting untuk ditekankan. Teks tersebut hanya mengobservasi dampak sosiologisnya. Tepat. Fakta dari teks menunjukkan bahwa bagi jutaan pemuda di area urban, menangkap monster fiksi seperti Clefairy atau Gengar di luar ruangan memberikan pelipur lara. Dan koneksi spontan antar manusia di tengah iklim berita yang sangat berat. Orang-orang berkumpul di taman pada tengah malam, berbagi power bank, dan saling tersenyum. Oke, mari kita bedah ini. Siapa sebenarnya yang menanamkan budaya koneksi di atas segalanya ini di Nintendo? Semua jalan mengarah pada satu sosok, yaitu Satoru Iwata. Masuklah sosok jenius kita. Dia bukan sekedar eksekutif berdasi, kan? Bukan sama sekali. Latar belakangnya murni sebagai jenius pemrograman di HAL Laboratory. Ada detail spesifik di sumber kita yang luar biasa. Di SMA, Iwata membeli kalkulator yang bisa diprogram, HP65. Dari hasil cuci piring ya? Betul, dari hasil cuci piring. Lalu dia mengirim game buatannya ke Hewlett-Packard, dan itu membuat para insinyur di sana kebingungan. Bayangkan insinyur Hewlett-Packard melihat kode dari anak SMA Jepang. Kejeniusannya memang tidak masuk akal. Kejeniusannya terbukti saat ia memadatkan 18 lubang golf ke dalam satu cartridge NES yang kapasitasnya sangat kecil, atau saat dia menulis ulang seluruh sistem permainan Earthbound yang saat itu sedang bermasalah dan hampir gagal rilis. Tan empati yang luar biasa. Ini terlihat saat kelahiran Kirby. Saat itu dia bekerja dengan Masahiro Sakurai yang baru berusia 19 tahun. 19 tahun. Mereka membuat Kirby, yang awalnya bernama Twinkle Popo, agar lebih pemaaf bagi pemain pemula dibanding game Mario yang sangat sulit. Desainnya dibuat sangat ramah, dan ada fakta lucu tentang namanya. Ah iya, Kirby dinamai dari John Kirby, pengacara yang membela Nintendo di pengadilan dalam kasus hukum besar. Menamai karakter paling lembut dengan nama pengacara perusahaan adalah sesuatu yang unik. Memang unik. Dan dinamika persahabatan Iwata dengan Shigeru Miyamoto, sang kreator Mario, juga sangat hangat. Mereka punya kebiasaan makan ramen larut malam berdua. Dan sama-sama membenci acar Jepang. Saya suka sekali detail kecil itu. Ya, dua petinggi raksasa game yang punya selera makan yang sama. Iwata bahkan menjuluki dirinya sebagai pengikut nomor 1 Miyamoto. Ada satu kutipan legendaris dari Iwata yang dibahas di buku ini. Dia berkata, "Di kartu nama saya adalah presiden perusahaan. Di pikiran saya adalah pemrogram komputer. Tapi di hati saya adalah seorang gamer." Kutipan itu merangkum seluruh jiwanya. Dia tidak pernah hilangan sentuhan itu. Penulis bahkan menyebutnya sang goofball. Dia pernah menatap setandan pisang dengan wajah datar di siaran Nintendo Direct. Dan rekan-rekannya di ruang rapat menjulukinya Kirby. Karena dia suka menyedot banyak permen di meja rapat seperti Kirby menyedot musuhnya. Benar-benar mirip karakter yang dia ciptakan. Tapi kebaikannya paling terlihat di tahun 2011. Saat perusahaan krisis, dia memotong gajinya sendiri setengahnya agar tidak perlu memecat karyawannya. Keputusan bisnis yang sangat langka.
Dia tahu ketakutan akan kehilangan pekerjaan akan membunuh kreativitas. Dan sayangnya, beliau wafat pada tahun 2015. Betul? Tapi warisan rahasianya sungguh menyentuh. Iya, warisan rahasianya di dalam sistem Nintendo Switch versi awal. Para insinyurnya menanamkan kode tersembunyi, game golf klasik. Kode yang hanya bisa diaktifkan setiap tanggal 11 Juli, hari kematiannya, dengan melakukan pose tangan khas Iwata. Itu adalah bentuk penghormatan digital yang luar biasa. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus melihat bagaimana filosofi Iwata menyelamatkan industri. Mari kita masuk ke era revolusi Wii. Konteks industri era 2000-an saat itu sangat berbeda kan? Sangat berbeda. PlayStation dan Xbox berlomba mengejar grafik ultra realistis dan tema dewasa seperti Grand Theft Auto. Game mencapai apa yang disebut jalan buntu kompleksitas. Perang grafis yang berdarah-darah. Dan Iwata menolak ikut campur dalam perang tersebut. Tujuannya adalah memperluas populasi gamer, menggunakan strategi Blue Ocean. Dimulai dari Nintendo DS dengan layar sentuhnya jauh sebelum ada smartphone, hingga Project Revolution yang akhirnya menjadi Wii. Desain Wii Remote adalah kunci utamanya. Miyamoto membuang konsep controller tradisional yang memiliki belasan tombol rumit. Tombol-tombol itu sangat mengintimidasi bagi orang awam. Tepat. Mereka membuat purwarupa tak terhitung jumlahnya. Ada yang berbentuk setir, ada yang layar sentuh, sebelum akhirnya menetapkan desain mirip remote TV. Kenapa remote TV? Karena agar tidak mengintimidasi siapapun, terutama orang dewasa dan lansia. Semua orang tahu cara memegang remote TV. Namun, skeptisisme industri saat itu sangat tinggi. Pengumuman di Tokyo Game Show 2005 disambut dengan keheningan dan keringat dingin dari para staf. Media bahkan mengejek mereka. Ada sampul majalah yang menulis, "Is Nintendo taking the piss?" Apakah Nintendo sedang bercanda? Itu tajuk utamanya. Ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana konsol yang diejek itu bisa sukses besar? Jawabannya adalah Wii Sports sebagai Trojan Horse atau kuda Troya mereka. Mengemas game ini langsung dengan konsol adalah keputusan bisnis terhebat sejak Tetris di Game Boy. Desainnya berevolusi dari karakter Kokeshi tanpa lengan dan kaki menjadi Mi yang kita kenal. Bukti kesuksesannya terlihat di E3. Pria berjas mahal yang biasanya berbungkam masam, tiba-tiba bermain tenis sungguhan dengan antusias. Dan jangan lupakan wanita berusia 60-an yang dibahas di sumber kita. Dia mencetak strike berturut-turut di Wii Bowling karena dia menerapkan ilmu bowling dunia nyata. Betul. Cara mengayunkan lengan, menjaga keseimbangan. Iwata membuktikan bahwa setiap orang adalah gamer biasa pada awalnya. Mereka hanya butuh undangan yang tepat. Undangan yang menggunakan bahasa tubuh yang mereka mengerti secara intuitif. Jadi, apa arti dari semua ini? Visi Nintendo, dari kabel link Pokemon, kebaikan hati Satoru Iwata, hingga remote TV Wii, selalu berakar pada satu hal. Membawa senyum ke wajah orang dan menghubungkan manusia di ruang fisik yang sama. Benar. Bagi Anda yang mendengarkan, perangkat seperti DS dan Wii sebenarnya adalah teknologi pionir. Mereka mengubah rutinitas interaksi harian kita, seperti menggunakan layar sentuh, umpan berita, papan keseimbangan. Menjadikannya lebih menyenangkan tanpa algoritma manipulatif yang kita lihat di media sosial saat ini. Fokus mereka murni pada kegembiraan bermain bersama. Itu poin yang sangat kuat. Dan ini meninggalkan satu pemikiran mendalam untuk Anda renungkan. Hari ini, kita melihat masa depan teknologi yang bergerak ke arah kacamata virtual reality yang canggih. Teknologi yang sayangnya seringkali mengisolasi kita di dunia digital masing-masing. Tepat. Melihat sejarah Nintendo yang mengubah dunia hanya dengan memaksa kita duduk di sofa yang sama dan mengayunkan remote bersama kakek nenek kita, ini patut dipertanyakan. Apakah teknologi besar masa depan akan terus memisahkan kita secara fisik? Ataukah akan ada pendekatan baru? Ataukah akan ada Wii Sports generasi baru yang kembali mengingatkan kita bahwa keajaiban teknologi terbaik adalah saat ia menyatukan kita di ruangan yang sama? Sebuah pertanyaan krusial untuk para inovator masa depan. Tentu saja. Dan dengan pertanyaan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah ikut dalam eksplorasi mendalam hari ini. Kami harap diskusi ini memberikan perspektif baru yang menyenangkan. Sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya.
Selamat datang di penelusuran kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus akan wawasan baru dan suka melihat hal sehari-hari dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, Anda berada di tempat yang tepat. Betul sekali. Hari ini kita akan membedah sebuah buku yang luar biasa memikat, karya Keza McDonald. Judulnya Super Nintendo: The Game Changing Company. Dan sebelum Anda berpikir bahwa pembahasan kita ini hanya akan berputar pada nostalgia masa kecil atau sekedar ulasan video game, Persiapkan diri Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Karena apa yang ada di dalam lembaran sumber kita kali ini sebenarnya adalah sebuah cetak biru tentang psikologi manusia. sangat setuju loh. Kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan hiburan merespons krisis, lalu memanipulasi teknologi yang sudah usang, dan pada akhirnya mendesain cara kita terhubung satu sama lain. Misi eksplorasi mendalam kita hari ini adalah membongkar filosofi desain dan strategi bisnis radikal dari Nintendo. Ya, kita akan melihat bagaimana mereka berpikir secara literal dan lateral, bagaimana mereka menghadapi kegagalan yang memalukan, dan yang paling penting, bagaimana produk mereka menangkap esensi dari emosi manusia. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari sesuatu yang sangat personal dulu ya. Siapa sangka bahwa salah satu dunia virtual paling ceria dan penuh warna yang pernah diciptakan, ternyata berakar dari rasa kesepian yang sangat mendalam. Itu ironi yang indah sih, sekaligus menjadi titik awal yang sangat kuat. Kisah ini membawa kita mundur ke tahun 1986. Ada seorang kreator bernama Katsuya Eguchi yang baru saja pindah dari kampung halamannya di Chiba ke kota Kyoto demi pekerjaannya di Nintendo. Berarti dia merantau ya? Tepat. Dalam proses perpindahan itu, dia mendapati dirinya sangat terisolasi. Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman masa kecilnya. Di tengah kesendirian di apartemennya, dia mulai merenungkan nilai dari hal-hal sederhana. Kayak menghabiskan waktu bersama orang terkasih, mengobrol, atau sekedar melakukan rutinitas bersama. Hal-hal yang sering kita anggap remeh pas kita lagi sama keluarga ya? Bener banget. Dari rasa rindu itulah muncul embrio dari apa yang telah kita kenal sebagai Animal Crossing. Dia ingin membangun sebuah ruang virtual yang bisa mereka ulang kehangatan tersebut. Tunggu sebentar nih. Kalau kita melihat Animal Crossing yang sekarang, isinya kan murni tentang rutinitas santai ya. Memancing, menangkap serangga, menyapa tetangga yang bentuknya hewan peliharaan. Konsep awalnya pada akhir 90-an pasti tidak langsung sesederhana itu kan? Anda benar, perjalanannya sama sekali tidak linear. Pada awalnya, proyek ini justru didesain sebagai sebuah game petualangan ruang bawah tanah, semacam RPG multi pemain yang cukup kompleks. Mereka merancangnya untuk sistem tambahan konsol Nintendo 64 yang disebut 64DD. Oh, 64DD itu semacam perangkat tambahan berbasis disket yang dipasang di bawah konsolnya, bukan? Betul, itu dia. Perangkat itu menjanjikan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada cartridge biasa. Dan yang paling krusial, 64DD memiliki perangkat keras berupa jam waktu nyata atau real-time clock di dalamnya. Jadi gamenya tahu jam berapa di dunia nyata. Ya, idenya begini. Anak-anak bisa bermain, menjelajahi ruang bawah tanah di sore hari. Kalau mereka terjebak oleh sebuah teka-teki, sang ayah yang baru pulang kerja larut malam bisa menyalakan mesin yang sama, melihat petunjuk yang ditinggalkan anak-anaknya, lalu membantu membuka jalan untuk esok harinya. Wah, itu asinkronus yang keren banget. Tapi masalahnya perangkat 64DD itu kan gagal total di pasaran. Teknologinya tidak laku. Kegagalan sistemik. Karena perangkat itu gagal, tim Eguchi terpaksa memindahkan proyek ini kembali ke cartridge standar Nintendo 64 yang kapasitasnya amat sangat kecil. Mereka harus membuang hampir seluruh elemen petualangannya. Sayang sekali ya. Sangat. 4 pulau besar dan ruang bawah tanah yang luas itu dipangkas habis-habisan. Yang tersisa hanyalah satu desa kecil. Dan disitulah mereka dihadapkan pada satu pertanyaan kritis. Apa pertanyaannya? Jika tidak ada monster untuk dilawan, dan tidak ada dunia luas untuk dijelajahi, apa yang akan dilakukan pemain di desa sekecil ini? Akhirnya mereka berfokus total pada interaksi sosial sehari-hari. Ini adalah prinsip desain yang luar biasa kalau dipikir-pikir. Terkadang inovasi yang paling cemerlang justru lahir karena kita dipaksa menyerah pada keterbatasan teknis. Desa kecil itu lahir murni karena mereka kehabisan memori penyimpanan.
Tapi mereka tetap mempertahankan satu elemen kunci, yaitu jam waktu nyata itu kan? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana keputusan mempertahankan jam waktu nyata itu mengubah paradigma hiburan digital selamanya. Game itu terus hidup. Waktu di dunia nyata berjalan sinkron dengan waktu di dalam layar. Kalau Anda memainkannya jam 2 pagi, tokonya tutup dan penduduk desa sedang tidur. Inovasi asinkron ini membuka jalan bagi pemain untuk tetap berinteraksi meskipun jadwal kehidupan nyata mereka berantakan. Asinkron di sini artinya untuk Anda yang mendengarkan, Anda dan keluarga Anda bisa bermain di satu dunia yang sama, saling mempengaruhi tapi tidak harus duduk di depan TV pada saat yang bersamaan. Dampak emosionalnya sangat dalam loh. Setuju. Di dalam buku ini ada cerita yang benar-benar membuat saya terdiam. Ada seorang pemain yang menceritakan pengalaman bermain Animal Crossing di konsol GameCube bersama ibunya yang didiagnosis mengidap multiple sclerosis. Sebuah kondisi yang sangat membatasi mobilitas fisik sang ibu. Betul sekali, sang anak akhirnya tumbuh dewasa, bosan dan berhenti bermain. Tapi ibunya, yang sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah, terus merawat desa virtual mereka selama berbulan-bulan, sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia. Mengharukan sekali pasti saat anaknya kembali melihat game itu. Sangat. Beberapa waktu setelah kepergian ibunya, anak ini menyalakan kembali konsol lamanya. Dan ketika ia masuk ke dalam desa virtual itu, ia menemukan kotak surat di depan rumah karakternya penuh sesak. Ternyata, selama ia tidak bermain, sang ibu terus mengirimkan surat dan hadiah virtual untuknya setiap hari. Kehadirannya tertinggal dan abadi di dalam kode-kode digital itu. Luar biasa. Buku ini juga mencatat kisah serupa tentang seorang guru yang merawat desa peninggalan adiknya yang wafat karena kanker. Sang adik bermain untuk mengusir jenuh saat dirawat di rumah sakit. Bertahun-tahun kemudian, karakter hewan di desa itu sesekali masih menunjukkan surat yang pernah ditulis oleh mendiang adiknya. Ingatannya tetap hidup di sana. Iya, ini memberi kita satu wawasan penting. Dalam mendesain sebuah pengalaman atau produk, menyisakan ruang kosong, maksud saya ruang yang tidak menuntut pengguna untuk mencapai target tertentu, melainkan membiarkan mereka memasukkan rutinitas dan emosi mereka sendiri. Seringkali jauh lebih berdampak daripada terus-menerus mendikte apa yang harus mereka lakukan. Dan ruang kosong itu meledak menjadi fenomena global pada Maret 2020. Seri terbarunya, New Horizons, dirilis tepat ketika seluruh dunia mendadak menutup pintu karena lockdown global. Pandemi. Momen yang sangat pas ya. Miliaran orang tiba-tiba terisolasi, persis seperti apa yang dirasakan Eguchi di tahun 1986. Tapi kali ini dalam skala planet. Game ini hadir menawarkan ilusi kendali di saat dunia nyata terasa sangat menakutkan. Dia menyelamatkan dunia dari kesepian. Skala adopsinya mencengangkan. Orang-orang menggunakan ruang virtual ini untuk menggelar upacara kelulusan, pernikahan, bahkan demonstrasi protes yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata. Museum Video Game Nasional bahkan sampai mengkurasi pameran buku harian dari para pemain Animal Crossing selama masa pandemi itu. Ruang digital ini berevolusi ya, menjadi semacam dokumen sejarah tentang psikologi dan isolasi massa. Betul. Dan satu alasan kuat mengapa ruang virtual ini bisa merangkul begitu banyak orang dari latar belakang berbeda adalah tingkat pelokalannya. Mereka tidak sekedar menerjemahkan bahasa, mereka mengadaptasi budaya. Oh ya, contohnya pemain di Spanyol itu ya? Ya, pemain Spanyol akan mendapat hadiah buah anggur saat malam tahun baru karena tradisi mereka adalah memakan 12 anggur seiring dantang lonceng. Sementara di Jepang, pemain disuguhkan misoba yang melambangkan umur panjang. Detail pelokalan budaya yang sangat unik, dan ini pasti dipengaruhi oleh komposisi tim di baliknya kan? Pasti, tim pengembang Animal Crossing dipimpin oleh Aya Kyogoku, sutradara perempuan pertama di Nintendo. Menariknya, tim mereka memiliki rasio gender yang hampir seimbang, sekitar 50-50. Di industri yang secara historis didominasi oleh laki-laki, keragaman perspektif di ruang rapat ini memastikan bahwa produk akhirnya punya daya tarik universal. Itu membawa kita pada sebuah filosofi yang mendasar. Nintendo tampaknya selalu berusaha keras untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi, mari kita jujur, terkadang pendekatan mereka ini terlihat sangat berlawanan dengan arus utama, bahkan cenderung aneh. Aneh bagaimana maksudnya?
Kalau perusahaan pesaing seperti Sony atau Microsoft berlomba menawarkan chip komputer tercepat dan resolusi grafis paling realistis, Nintendo malah tiba-tiba merilis mainan dari kardus. Saya memikirkan Nintendo Labo di sini. Coba Anda bayangkan, membawa ide berupa lembaran kardus lipat ke Dewan Direksi perusahaan teknologi raksasa. Anda melipatnya menjadi bentuk piano, memasukkan controller Joy-Con yang ada sensor inframerah dan gerak ke dalamnya, dan tiba-tiba kardus itu bisa berbunyi seperti piano sungguhan, atau jadi alat pancing, atau kostum robot. Bukankah itu terdengar konyol? Mungkin terdengar konyol bagi orang luar, tapi di dalam markas Nintendo, pendekatan ini punya nama resmi. Itu berakar dari filosofi mendiang Gunpei Yokoi, sang pencipta Game Boy. Filosofinya disebut Withered Technology, atau secara harfiah berarti pemikiran lateral dengan teknologi yang sudah usang. Pemikiran lateral dengan teknologi usang. Menarik. Maksudnya begini, jangan ikut berlomba menggunakan teknologi paling mutakhir yang harganya sangat mahal. Ambil teknologi yang sudah matang, yang sudah murah, dan tersebar luas, lalu pikirkan cara yang sepenuhnya baru untuk memanfaatkannya. Miyamoto, sang kreator Mario, selalu menegaskan bahwa Nintendo pada intinya adalah perusahaan mainan, bukan perusahaan teknologi. Mereka tidak ikut campur dalam perang spesifikasi mesin. Pendekatan perusahaan mainan ini terdengar jenius kalau produknya berhasil, tapi pasti melahirkan banyak eksperimen aneh yang gagal total kan? Buku ini mendaftar cukup banyak kegagalan konyol mereka. Oh, tentu saja. Jejak sejarah mereka penuh dengan katalog eksperimen aneh. Seperti N64 biosensor. Untuk Anda yang belum tahu, ini semacam alat pemindai detak jantung yang dijepitkan ke telinga Anda saat bermain Tetris. Semakin Anda panik, baloknya akan jatuh semakin cepat. Maksud saya, siapa yang mau mendapat siksaan psikologi seperti itu saat santai main game? Lalu ada Game Boy kamera, pelopor swafoto sebelum era TikTok. Dan jangan lupakan Virtual Boy di pertengahan 90-an. Kacamata 3D bertripod yang hanya memancarkan grafis garis merah dan hitam. Banyak pemain mengeluh pusing dan mual. Itu kegagalan komersial yang cukup fatal. Namun di sisi lain, eksperimen aneh mereka juga pernah menyelamatkan industri. Pernah dengar tentang robot ROB? Sang kuda Troya. Mari kita beri konteks sedikit untuk Anda yang mendengarkan. Pada tahun 1983, pasar video game di Amerika Serikat hancur lebur. Toko-toko menolak menjual konsol game, karena pasarnya dibanjiri produk sampah. Ya, dan karena peritel di Amerika trauma, tidak mau menyentuh apapun yang berlabel video game, Nintendo harus memutar otak. Mereka merilis konsol mereka dengan nama Nintendo Entertainment System, membuang kata game sama sekali. Dan mereka memasukkan robot ROB itu ya? Tepat. ROB, si robot dimasukkan ke dalam kotaknya. Robot plastik ini bisa bergerak, merespons kedipan cahaya dari TV. Mereka mepresentasikan NES ke toko-toko bukan sebagai konsol game, melainkan mainan interaktif untuk ruang keluarga. ROB berhasil menembus skeptisisme pasar Amerika. Strategi pengelabuhan yang brilian sekali. Tapi ini memunculkan pertanyaan kritis nih. Bagaimana mereka bisa bertahan secara finansial dengan gaya bisnis yang anti arus dan sangat eksperimental ini? Kalau Anda membuat lompatan aneh seperti Virtual Boy atau konsol Wii U di era modern yang penjualannya sangat mengecewakan, bukankah kerugiannya bisa menghancurkan perusahaan? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disinilah letak perbedaan paling radikal dari strategi bisnis Nintendo. Di industri ini ada praktik umum yang disebut loss leader. Perusahaan pesaing sering bersedia menjual mesin mereka dengan harga rugi di awal peluncuran untuk membangun basis pengguna, lalu mensubsidi kerugian itu dari penjualan gamenya. Nintendo menolak keras model loss leader ini. Jadi mereka selalu mengambil keuntungan sejak hari pertama peluncuran? Selalu. Karena mereka setia pada filosofi Withered Technology tadi, biaya produksi mereka sangat rendah. Praktik bisnis konservatif ini memungkinkan mereka menimbun cadangan uang tunai raksasa. Buku ini mencatat bahwa Nintendo punya dana darurat sekitar 13 miliar dolar. 13 miliar dolar? Itu luar biasa, menjelaskan banyak hal. Saat konsol Wii U gagal total, yang mana cuma terjual 13,56 juta unit, perusahaan lain mungkin sudah bangkrut atau memecat CEO mereka. Tapi cadangan uang itu membuat mereka bertahan dari kegagalan Epic Wii U dan berani mengambil risiko untuk menciptakan inovasi terintegrasi berikutnya yang sukses besar, yaitu Nintendo Switch, yang terjual 150 juta unit. Bantalan finansial yang masif itu memberi kebebasan berinovasi.
Tapi uang miliaran dolar tidak bisa mendesain mahakarya dengan sendirinya kan? Pada akhirnya inovasi itu butuh dedikasi manusia yang luar biasa. Dan bicara soal dedikasi ekstrim, kita harus membahas Masahiro Sakurai, kreator di balik seri Super Smash Bros. Sosok Sakurai memang punya etos kerja yang Spartan. Alih-alih hanya memainkan game populer, ia sengaja mengoleksi dan memainkan game-game yang buruk di apartemennya. Tujuannya untuk mempelajari kesalahan desain para pendahulunya agar tidak mengulanginya. Ada anekdot di buku yang bikin saya geleng-geleng kepala. Saat mengembangkan seri Smash Bros. Ultimate, Sakurai sempat mengalami keracunan makanan yang sangat parah. Dan dia tetap datang bekerja memimpin timnya dengan selang infus yang masih menempel di lengannya. Bekerja dengan diinfus, itu dedikasi yang ekstrim sekali. Sangat ekstrim, tapi franchise pertarungan raksasa ini sebenarnya bermula dari awal yang sangat sederhana. Prototipe awalnya, yang waktu itu bernama Dragon King, diprogram sendiri oleh Satoru Iwata pada hari liburnya. Dan Iwata lah yang memberi nama Smash Bros. Agar karakternya terlihat seperti teman yang sedang menyelesaikan perselisihan kecil, bukan tawuran brutal. Dia bahkan turun tangan langsung memperbaiki bug kode agar versi Melee bisa rilis tepat waktu. Padahal saat itu Iwata sudah jadi eksekutif tinggi. Betul sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik dari pendekatan desain Sakurai. Sebelum Smash Bros., game pertarungan itu sangat menghukum pemula. Anda diwajibkan menghafal kombinasi tombol yang rumit. Atas bawah putar setengah lingkaran lalu 2 tombol bersamaan hanya untuk satu serangan. Sakurai membenci eksklusivitas itu. Ia ingin semua orang bisa bermain secara intuitif. Ia menciptakan sistem serangan satu tombol dan membuang sistem health bar, menggantinya dengan persentase kerusakan. Semakin tinggi persentasenya, semakin jauh karakter Anda terpental keluar arena. Desain yang sangat inklusif. Aksesibilitas di luar, strategi di dalam. Dan skalanya menjadi epic. Ultimate memiliki 89 karakter, menyatukan Sonic, Pac-Man, hingga Steve dari Minecraft. Bayangkan negosiasi korporat gila yang harus dilalui. Ini adalah surat cinta untuk sejarah video game. Skala epik ini sangat selaras dengan teori sosiolog Roger Caelios tentang elemen bermain. Caelios membagi bermain jadi 4 pilar. Agon untuk kompetisi, alea untuk keberuntungan, mimicry untuk bermain peran, dan illings untuk sensasi adrenalin. Smash Bros. Menggabungkan keempatnya. Bagi Sakurai, bermain bukanlah hal yang sia-sia. Bermain adalah latihan yang memberi kita energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Nintendo membuktikan bahwa inovasi tidak selalu tentang chip komputer tercepat atau grafis paling realistis. Inovasi adalah tentang menciptakan ruang emosional, menghubungkan orang meskipun secara asinkron, dan keberanian mengambil risiko kegagalan demi menemukan cara baru untuk bermain. Nintendo yang fokus pada koneksi manusiawi dan kebahagiaan murni adalah strategi sukses yang bisa diaplikasikan di karir atau kehidupan pribadi Anda. Sebagai penutup dari diskusi panjang kita ini, Hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita renungkan. Jika game seperti Animal Crossing telah berevolusi dari sekedar hiburan menjadi arsip sejarah tentang psikologi dan isolasi manusia selama pandemi, kira-kira apa yang akan diceritakan oleh ruang-ruang digital yang kita bangun dan mainkan hari ini kepada para sejarawan di masa depan tentang kecemasan dan kerinduan kita yang paling dalam? sebuah pemikiran provokatif terakhir yang sangat layak untuk Anda bawa pulang. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi sumber kita hari ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan hal-hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo dan selamat datang di obrolan bedah wawasan kita hari ini. Untuk kamu yang selalu sibuk, Atau mungkin saat ini lagi nyetir ya. nah iya, entah lagi nyetir atau lagi masak atau sibuk lari-larian dari satu rutinitas ke rutinitas lain, tapi entah gimana kamu selalu nyempetin waktu karena haus akan ilmu baru. Kamu ada di tempat yang tepat. Betul banget, kita punya topik yang super menarik hari ini. Coba deh kamu bayangin sebuah kontras sebentar. Gimana mungkin sebuah perusahaan Jepang yang berawal di akhir abad ke-19, Sebagai pembuat kartu Hanafuda tradisional itu kan, iya kartu Hanafuda, dan kadang bikin mainan capit plastik yang murah gitu,
Tapi sekarang mereka bisa menciptakan karya budaya modern yang dipamerin berdampingan dengan lukisan Agung Botticelli atau Raphael. Dan itu di Museum Seni Bergengsi di London loh. Ada tumpukan catatan sejarah, artikel industri, ulasan, pameran, Sampai cuplikan buku soal daftar 50 game terbaik, mereka juga ada. plus rahasia dapur inovasinya. Jadi misi diskusi kita kali ini jelas banget. Kita mengupas tuntas gimana sih perusahaan raksasa ini mempertahankan budaya inovasi agar nggak tenggelam dan mati oleh kesuksesan masa lalunya sendiri. Tepat. Dan aku seneng banget bisa kembali menganalisis topik yang kelihatannya ringan, tapi sebenarnya kompleks banget. Karena ini bukan cuma soal mainan ya. Sama sekali bukan. Di balik layar, di balik karakter warna-warni yang kelihatan murni buat seneng-seneng, itu ada proses yang luar biasa ketat. Ini bentuk seni industri. Seni industri ya. Iya. Ada keringat, ada perdebatan sengit, dan proses evaluasi brutal. Mereka memastikan setiap produk yang sampai ke tangan pemain itu punya keseimbangan sempurna antara inovasi teknologi dan kepuasan psikologis. Oke, mari kita bedah ini. Di catatan kita ada satu bagian yang menyoroti gimana dunia luar itu menghargai proses tadi lewat dua museum yang pendekatannya beda jauh. Oh ya, yang di London dan di Kyoto itu. Benar. Tahun 2018 di Museum Victoria and Albert atau V&A di London, kita tahu kan itu benteng budaya klasik dan desain dunia. Institusi yang sangat prestisius. Terus ada pameran judulnya Design Play Disrupt. Dan di tengah pameran bergengsi itu, ada instalasi game Splatoon dari Nintendo. Bersanding dengan karya klasik. Bayangin aja, ada grafiti dinding, pakaian streetwear, model pistol air, dan desain karakter manusia cumi-cumi. Semuanya dipajang cuma beberapa ruangan dari karya agung Renaissance. Pasti bikin produser gamenya emosional ya. Banget! Hisashi Nogami itu diceritain sangat terharu dan bangga. Maksudku, selama beberapa dekade, video game kan sering dianggap sama orang dewasa sebagai perusak otak kan? Sesuatu yang buang-buang waktu gitu. Iya, tapi di V&A, game diakui sebagai karya seni industri yang sejajar dengan literatur atau lukisan bersejarah. Hal yang sangat memukau di sini adalah gimana pameran di London itu nggak cuma majang hasil akhir yang udah mengkilap. Tapi mereka juga bongkar dapur. Tepat. Mereka membedah proses penciptaannya yang berdarah-darah. Shinya Takahashi, salah satu petinggi eksekutif Nintendo, kasih analogi yang brilian banget soal ini. Analogi angsa itu kan? Iya, dia mengibaratkan pengembangan game itu kayak angsa di danau. Kalau kamu lihat angsa di permukaan air, dia kelihatan berenang dengan sangat elegan, cantik, dan tenang. Tapi di bawah air, Nah, di bawah air kakinya mengayuh dengan gila-gilaan. Penuh kepanikan dan butuh tenaga ekstra buat sekedar bergerak maju. Pameran di V&A secara khusus nyorotin kayuhan gila-gilaan itu. dan ada kutipan Frank Lance juga kan di pintu masuknya. Fantastis banget itu. Dia bilang bikin video game itu ngegabungin semua kerumitan perhitungan matematis bangun jembatan gantung, dicampur kerumitan emosional nyusun sebuah opera. Wow, opera yang terbuat dari jembatan. Aku suka banget perumpamaan itu. Tapi ini yang bikin aku agak bingung pas baca sumber kita. Kenapa tuh? Pas Nintendo akhirnya buka museum mereka sendiri di Kyoto akhir 2024 kemarin, di bekas pabrik perbaikan konsol mereka, pendekatannya malah berbalik 180 derajat. Sangat tertutup ya. Iya, alih-alih majang rahasia dapur atau sketsa desain awalnya, mereka nggak ngejelasin gimana game itu dibuat. Mereka menyembunyikan kayuhan angsanya. Benar, mereka malah bikin semacam portal nostalgia raksasa. Ada pengontrol Super Nintendo ukuran raksasa yang harus dimainin 2 orang, ada light gun buat nembak layar TV, sampai area main kartu puisi tradisional di lantai interaktif. Kenapa malah disembunyiin di rumah sendiri coba? Perbedaan pendekatan ini sebenarnya sangat mencolok dan penuh makna filosofis. V&A itu mengkurasi video game sebagai pencapaian teknis buat diedukasiin ke publik akademi seni. Sementara Museum Nintendo? Beroperasi pakai filosofi inti perusahaan itu sendiri, yaitu menciptakan kegembiraan murni. Oh, jadi bukan buat pamer kepintaran programmernya? Sama sekali bukan. Museum di Kyoto itu dirancang sebagai wadah buat emosi pengunjung. Saat orang dewasa lihat konsol lawas di sana, mereka nggak mikirin baris kode atau render poligon 3D. Mereka mikirin memori ya? Iya, memori sore hari, main bareng keluarga, atau ingat teman masa kecil. Nintendo sengaja melindungi misteri kreatif mereka karena sihirnya ada di pengalaman pengguna akhir. Wah, itu sudut pandang yang indah banget. Ini bikin aku pengen nanya langsung ke kamu yang lagi dengerin. Di rutinitas kerjamu,
Seberapa sering kamu lihat hasil akhir karya orang yang elegan dan sukses tanpa nyadar kayuhan gila-gilaan di bawahnya? Pasti sering banget. Kadang kita gampang lupa hal yang kelihatan mulus itu lahir dari proses yang melelahkan dan penuh keraguan. Dan proses melelahkan itu hampir nggak pernah dimulai dari ide yang brilian di hari pertama. Seringnya mulai dari sesuatu yang abstrak, mentah, atau malah aneh. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Bicara soal ide aneh di catatan kita, ada bahas sejarah penciptaan Splatoon. Game tembak-tembakan raksasa ini kan laku sampai 30 juta kopi. Tapi kok ada hubungannya sama tahu? Demo tahu ya? Iya. Gimana ceritanya game ini berawal dari makanan? Tolong jelasin dong maksud dari demo tahu ini. Jadi tahun 2013, Nintendo nyadar mereka butuh darah segar. Mereka bikin kompetisi internal buat talenta muda. Selama 6 bulan, tim kecil ini brainstorming bikin konsep game baru. Tapi ada syaratnya kan? Syarat utamanya mereka nggak boleh pakai karakter lama, kayak Mario atau Zelda. Terkumpullah 70 ide. Dan perwarupa yang menang buatan Shental Sato itu punya nama panggilan internal Tofu Demo atau Demo Tahu. Tunggu, kenapa dinamain gitu? Karakternya lempar-lemparan makanan? Enggak, karakternya tuh benar-benar cuma blok kotak warna hitam dan putih. Dikasih sedikit tonjolan mirip hidung kecil biar pemain tahu bagian depannya yang mana. Haha, cuma blok doang. Kayak tahu ini bergerak lambat di arena datar. Terus mereka saling nembakin tinta format 4 lawan 4. Tim memprogram mekanik dasarnya dulu. Kalau kamu jalan di atas warna tintamu sendiri, kamu gerak lebih cepat. Ah, jadi prioritasnya cara bermainnya dulu ya, bukan tampilannya. Tapi kan nggak mungkin mereka jualan game kotak, tahu, saling tembak. Pasti ada proses iterasinya kan? Tepat. Disinilah kita lihat filosofi desain Nintendo. Gameplay pertama, karakter belakangan. Mekanik nembak tinta ini udah seru banget, walau visualnya masih tahu. Terus gimana tahu ini bisa berubah wujud? Saat mereka mulai iterasi, mereka coba ubah tahu itu jadi kelinci putih. Alasannya sangat logis secara desain. Biar kelihatan pas kena tinta kan? Betul. Kelinci putih gampang kelihatan kontras kena cipratan tinta neon. Terus telinga panjang kelinci bisa ngasih tahu pemain arah karakternya ngadep mana, apalagi kameranya dari atas. Karena pas dipresentasiin ke eksekutif, pertanyaannya selalu sama. Kenapa kelinci nembak tinta? Iya bener juga. Nggak ada alasan logis di alam semesta manapun kelinci menembakin cairan tinta. Terus pas buntu gitu mereka ngapain? Saat mereka benar-benar mentok, salah satu direkturnya Tsubasa Sakaguchi ngelakuin hal yang sering kita lakuin kalau ada masalah rumit. Dia bikin daftar. Daftar apa tuh? Daftar tindakan dasar karakternya. Nembak tinta, sembunyi di dalam tinta, siluet pas gerak, dan sifat cairannya. Dari daftar fungsi mekanis itu muncul satu kesimpulan kata penentu. Cumi-cumi. Tunggu. Mereka merasa kelinci nembak tinta itu nggak masuk akal, tapi solusinya malah manusia yang bisa berubah jadi cumi-cumi, menyelam di aspal dan pakai sepatu sneakers. Bukannya itu sama absurdnya? Kedengeran absurd di dunia nyata, tapi di logika internal game itu sangat masuk akal. Cumi-cumi kan secara alami nembak tinta. Oh iya, bener juga. Kemampuan berubah wujud ini mencahin masalah mekanik, bentuk manusia buat pegang senjata, bentuk cumi-cumi buat berenang sembunyi di genangan tinta. Keputusan ini melahirkan Inkling. Karakter orisinal baru mereka. Iya, yang pertama dalam 14 tahun sejak Pikmin. Dan yang bikin ini meledak adalah budaya di sekitarnya. Budaya streetwear yang kita bahas di Museum London tadi. Betul, daripada bikin karakter yang cuma imut atau ramah keluarga, tim muda ini bikin karakter yang punya attitude, keren gitu loh. Pakai unsur fashion Harajuku, sepatu cats kolektor sama budaya skateboard ya. Sama musiknya yang sangat eksperimental, paduan J-pop, rock, funk, jazz seolah-olah dimainin band indie fiksi di dalam gamenya. Aku malah baca, mereka sampai punya grup idola cumi-cumi virtual yang konser hologram live di dunia nyata bawah light stick. Liar banget kan? Tapi ini pelajaran bagus buat kamu yang lagi dengerin. Iya, soal pencarian ide. Coba refleksikan proses brainstorming di kantormu. Ide inovasi yang revolusioner itu seringkali nggak datang dalam bentuk presentasi sempurna. Datangnya ya dalam bentuk tahu jelek dan ngebosenin tadi. Kuncinya jangan langsung buang tahunya. Cari tahu fondasi mekanis yang berfungsi, terus iterasi sampai ketemu cumi-cumi logismu. Analogi yang pas banget. Tapi buat ngeksekusi dari tahu ke cumi-cumi kan butuh tim kuat ya. Betul, skala pengembangannya beda banget sekarang. Nah, mari kita bahas siapa yang motong tahu ini. Skala industri udah berubah drastis. Dan ada detail di sumber kita yang bikin aku melotot. Super Mario Bros. Tahun 85 itu cuma dibikin 7 orang. Shigeru Miyamoto dan tim kecilnya Menggambar level pakai pensil di kertas grafik. Kayak band indie ngejam di garasi. Tapi Super Mario Odyssey di 2017 itu daftar kreditnya 280 orang.
Ini udah orkestra simfoni raksasa. Perubahannya masif banget. Gimana Nintendo ngatur orkestra sebesar ini, apalagi maestro veteran mereka udah nggak muda lagi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, inilah tantangan eksistensial terbesar Nintendo. Legenda kayak Miyamoto dan Eiji Aonuma itu udah masuk usia pensiun. Konsol berikutnya mungkin perangkat keras terakhir yang mereka pantau langsung. Jadi, gimana cara transfer kejeniusan dari 7 orang ke 280 orang? Rahasianya bukan dengan mendikte dari atas ke bawah. Mereka aktif memasangkan veteran umur 60-an ini dengan talenta muda yang baru direkrut. Dan yang krusial, mereka nggak cari pekerja yang cuma bisa bilang, siap komandan. Mereka cari orang yang berani ngelawan bosnya. Kurang lebih gitu. Mereka rekrut seniman yang berani berdebat. Yang berani nanya apakah arah desain ini udah bener. Yang bisa nahan ide mereka walau ditolak berkali-kali. Terus, biar 280 orang kritis ini nggak jadi kacau balau gimana? Nintendo netapin apa yang mereka sebut sebagai mission buat tiap proyek. Bukan sekedar judul, tapi fokus absolut produknya. Aku lihat contoh mission ini di dokumen kita. Buat Super Mario Odyssey, misinya itu memaksimalkan fungsionalitas perangkat keras terbaru secara ekstrim. Terus Zelda Breath of the Wild, misinya menantang dan menghancurkan konvensi aturan seri lama. Sangat jelas kan arahnya? Sampai game kecil kayak One to Switch, misinya spesifik banget. Membuat game pesta di mana pemain dilarang menatap layar TV dan harus saling menatap mata lawan main. Gila kan ide itu? Dengan misi konkret itu, orkestra 280 orang tahu persis lagu apa yang lagi mereka mainin bareng-bareng. Tepat. Konsep misi ini bertindak sebagai filter ide. Miyamoto sering bahas soal pilar penopang game. Dia percaya ide baru layak dapat anggaran dan tenaga ratusan orang cuma kalau pilar-pilarnya kokoh. Jadi kalau pas brainstorming idenya seru, tapi pilarnya lemah bakal ditolak ya? Karena bakal runtuh pas mulai diprogram. Dia nggak mau buang waktu. Ide mentah cuma dipoles habis-habisan kalau fondasinya kuat dan novel alias benar-benar baru. Sistem misi dan pilar inilah cara transfer insting lintas generasi. Jadi apa makna dari semua ini buat masa depan mereka? Kan sekarang dipimpin CEO baru Shuntaro Furukawa yang mantan akuntan dan eksekutif bisnis. Pendekatannya pasti beda. Analis khawatir Nintendo jadi konservatif dan main aman, dominasi rilis ulang game lawas karena nostalgia penggemar dewasa, terus konsol penerus Switch katanya cuma konsol iteratif perbaikan spesifikasi kecil, bukan barang revolusioner. Apakah budaya inovasinya terancam mati? Iya, apa ada bahaya mereka mulai terlalu nyaman? Kekhawatiran itu masuk akal, apalagi dipimpin logika akuntansi. Tapi ada semacam hantu yang terus ngebayangin lorong kantor Nintendo. Prinsip dari mendiang Presiden Satoru Iwata. Dogma di sana ya? Bener, dia ngasih peringatan keras. Mempertahankan status quo pada akhirnya cuma bikin kamu berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Dan perlahan tapi pasti basis penggemarmu bakal bosen dan menghilang. Wah, tajam banget itu. Di industri teknologi yang super cepat, main aman buat ngelindungin pangsa pasar, itu rute paling pasti menuju kehancuran. Inovasi itu DNA kelangsungan hidup mereka. Ya, dan daftar 50 game terbaik Nintendo di sumber kita itu kayak tamparan keras. Ngembalin ingatan kita kalau kegilaan itu inti mereka. Kayak game Dr. Kawashima's Brain Training. Itu fenomenal banget. Hanya gara-gara Iwata baca buku sains dari profesor ilmu saraf, terus impulsif ngatur pertemuan. Hasilnya, game aneh pegang konsol menyamping kayak buku catatan buat mecahin soal matematika. Di atas kertas ngebosanin banget kan buat ukuran video game? Tapi terjual 19 juta kopi dong. Ini kan kakek moyangnya aplikasi belajar kayak Duolingo yang ada di smartphone kita sekarang. Contoh klasik lompatan inovasi melahirkan pasar baru. Atau lihat yang lebih ekstrim. Eksperimen di luar nalar. Namanya Nintendo Labo. Oh, pas industri lain sibuk bikin headset VR mahal itu? Tepat. Sony, Meta, Microsoft jor-joran duit buat VR, Nintendo malah rilis tumpukan kardus karton. Kardus biasa yang harus dilipat sendiri sama pembelinya. Iya, dilipat jadi bengkuk piano atau joran pancing, masukin controller ke dalamnya, dan ajaibnya kardus itu bisa dimainin. Itu bukan lelucon murah, itu masterpiece edukasi ngajarin cara kerja mekanik dasar ke anak-anak. Terus, Super Mario Bros. Wonder belum lama ini rilis. Mario 2D biasa. Dari kiri ke kanan, tapi nolak ngikutin standar. Absurd banget itu gamenya. Tanaman piranha tiba-tiba nyanyi paduan suara, pipa hijau merayap kayak ulat, Mario berubah jadi gajah nyemprot air, kayak makan permen kapas yang meledak di kepala.
Keberanian hancurin aturan sendiri itu yang bikin mereka relevan. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu yang lagi dengerin, buat yang bangun bisnis, berkarir, atau sekedar jalanin hidup. Pertanyaan apa tuh? Tapi nostalgia di masa depan cuma bisa diciptakan lewat inovasi gila dan berisiko hari ini. Keseimbangan dua kutub ekstrem ini tantangan besar di era Furukawa. Dan juga buat kita semua ya, sebuah rangkuman yang luar biasa. Iya, bener. Pada akhirnya, pas kita tinjau lagi tumpukan catatan ini ada kesimpulan indah. Perangkat keras, plastik, silikon, dan kode ini lebih dari sekedar teknologi. Kayak di museum tadi, ini adalah portal waktu. Portal memori masa kecil? Iya, yang ngingetin turnamen berisik di asrama kampus atau sore tenang main bareng orang tua yang mungkin sekarang udah tiada. Misi sejati dari kayuhan gila-gilaan angsa tadi, ujung-ujungnya cuma satu, menaruh senyuman di wajah orang-orang. Dan kalau Iwata benar rasa nyaman pada status quo itu rute menuju kehancuran, coba renungin ini sebentar. Kita hidup di era algoritma yang nyajiin apa yang pasti kita suka. Dan terbukti berhasil, di dunia yang dikte kita buat niru formula aman, apa kita tanpa sadar kehilangan keberanian? Apa dia mau tahu dalam karir atau kehidupanmu saat ini? Ide mentah konyol yang diam-diam perlu kamu iterasi sebelum berevolusi jadi cumi-cumi yang mengubar segalanya. Wow, itu bakal terngiang di kepalaku seharian. Buat kamu yang lagi dengerin, makasih banyak udah minjemin telinga dan meluangkan waktu buat bongkar wawasan ini bareng kami. Teruslah berani ambil resiko, jangan takut kelihatan konyol di awal, dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.